Oke, kali ini berikutnya match kedua di minggu yang keempat, hari yang ketiga, antara BTR melawan RRQ, BTR RRQ. Ini seru nih. Kita lihat ya, RRQ kemarin menang ya dari klasik yang booster ya, karena Lord Ujin turun. Sekarang kita lihat di hari ini, kalau Zunis lagi yang turun, BTR sih. Siarkan langsung dari MPL Arena, Jakarta. MPL Indonesia Season 16, powered by Moonton. Support by PBESI. Presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy. Official e-wallet GoPay. Official coffee Good Day. We own this. Big Troopers dan juga Kingdom pasti sudah gak sabar untuk menyaksikan bagaimana kedua tim mereka akan berhadapan dan bertarung di panggung MPL Indonesia Season 16 di match yang kedua, hari yang ketiga, minggu yang keempat. Dan kita tahu bahwa sekarang momentum dari kedua tim ini sedang baik-baiknya. Karena kita tahu mereka menang dari match-match terakhir dengan sangat apik. Di Gatron, mereka sekarang sedang dalam posisi nomor 2 di babak klasemen dan RRQ mengikuti di dekatnya. Hanya di posisi 4, tapi kedua tim ini baru menelan 2 kali kekalahan saja. Dan di setiap permainan pasti ada menang dan ada yang kalah. Harus ada yang menambah kemenangan mereka dan juga kekalahan mereka di match kali ini. Pertempuran mereka tentu akan menarik banyak sekali mata. Tentu saja tidak lain tidak bukan di area jungler. Akan ada pertempuran dari Nanael dan juga jungler yang baru saja kembali kemarin, Susujin. Ini akan menjadi pertarungan yang begitu apik dan epic. Nile terkenal dengan cold-blooded jungler, sedangkan Susujin the S-tier jungler. Keduanya akan berhadapan satu sama lain dan semuanya akan memperhatikan bagaimana keduanya bisa menjawab tantangan dari match ini. Dan sebelum match ini berlangsung, izinkan Bude mengucapkan terima kasih kepada super fans yang udah dengan wajah-wajahnya yang bersemangat hari ini datang dan terus memberikan dukungan untuk tim-timnya. Dan di saat ramai kayak gini, Bude juga mau mengingatkan bahwa MPL Indonesia Season 16 powered by Moonton, supported by PBSI, presented by official turnamen smartphone Samsung Galaxy, official e-wallet GoPay, official coffee Good Day, dan partner ini sports ada Simpati, Dunia Games, lalu Gamesmax dan juga Good Time. Tak lupa advertiser kita, Kacang Surkuro dan juga Yoritos, ditambah supplier Head and Shoulder, UBS Gold, dan juga Royal Skirt ditambah Imaginary. Dan semuanya udah gak sabar, betul? Kingdom gimana suaranya? Tak pernah sepi kalau di sini ya. Kingdom selalu meramaikan suasana. Tapi bagaimana nih untuk Big Troopers? Semuanya tentu menantikan bagaimana super fans akan menyaksikan pertarungan hari ini. Sambutlah, inilah dia Bigetron by Vitality dan RRQ. Yes, terima kasih banyak Bu Diklar Mongstar tentunya kembali lagi bersama kita bertiga. Ada aku Ranger Mas, Ada Nevin. Aku KB juga. Nevin sarjana teknik tentunya di sini. Emang harus disebut gitu ya? Iya, kamu teknik kan? Baru, iya. Teknik laut. Nah, tapi tentunya ini menjadi match yang dari dulu selalu fenomenal. Match Kenapa yang tuh? dimana RRQ Hoshi selalu mendominasi atas Bigetron Vitality. Nah, sekarang ini kan kita lihat banyak sekali yang berubah di dalam seluruh kestrukturan fundamental yang ada di regulasi. Mungkin lebih tepatnya setelah di musim 13 kali ya. Iya. Itu kayak mulai imbang. Ya, jadi kita bakal langsung saja
berhubungan dan berkomunikasi secara langsung dengan sosok yang spesial. Apakah sudah ada di sana? Halo Koet. Halo Koet. Halo Koet. Halo, halo. Wah, Koet gimana kabarnya? Baik, sehat. Koet gimana melihat match kali ini? Apakah akan seperti season-season sebelumnya? Apakah akan menjadi pembeda nih untuk kali ini? Line up-nya beda juga ya. Rada fresh dua-dua line up-nya. Jadi bakal tandingan seru sih gitu. Tapi Koet nih, kan udah lumayan banyak ya match yang dilalui. Apakah roster yang sekarang ini menurut Koet sendiri udah merupakan dream team dari Bigetron? Atau Koetnya udah puas nih? Udah puas belum? Karena mereka lagi berjuang sekarang ya, saya perlu jawab puas. Ada berapa besar yang bertanya? Puas ya, oke. Tapi dengan kembalinya Setsujin kan kemarin nih Koet, ini kan berarti bakal mengubah banyaknya ya lebih tepatnya dari struktur RRQ-nya. Kalau misalkan dari Koet sendiri ngelihat sosok Setsujin ini kayak gimana sih? Apakah emang sepenting itu kah untuk jadi line up utama atau gimana? Pantes sih dia jadi line up utama soalnya pengalamannya juga udah banyak ya, udah berapa season di MPL juga, main di Inter. Jadi sekarang jadi senjata yang fresh lah buat RRQ menurut saya. Oke, tapi Bigetron by Vitality juga punya senjata yang sangat fresh yaitu Nile. Nah, menurut Koet, melihat Nile head to head dengan Susujit, ada nggak sih yang harus diwaspadai oleh Nile? Nael asal jangan offside aja. Jangan offside. Tapi Oke. tapi itu kayaknya ciri khas Nile nggak sih Koet kalau Nile itu offside, bener nggak sih? Lebih tenang. Emang kita kalau ciri khasnya kita nggak boleh stop dia ya, maksudnya kayak halangin dia, jangan gerak kayak gini atau gimana. Tapi kalau udah unggul Nile 8.000, 10.000 tolong lah main lebih hati dikit. Berarti sebenarnya Itu. agresif boleh kalau kata Boleh. Koet. On point tapi. Kalau udah agak tinggi, sabar-sabar dikit. Turun dikit. Nah, Nael langsung ya ini didengarkan nih dari Koetnya langsung soalnya. Nah, nanti udah unggul 8.000 tiba-tiba bikin gerakan tambahan bahaya Koetnya. Karena namanya Nile itu naik, itu juga karena keagresifan offside-nya Nile. Betul. Betul. Tapi Koet ini kan informasi yang menarik nih karena kalau misalkan yang menang nih dengan skor apapun ya, ini kemungkinan besar itu akan berada di spot kedua, berarti tepat di bawahnya Onyx nih kebetulan. Nah, kira-kira Koet pede banget gak sih buat menangin match ini? Pede. Pede banget. udah. Kalau pede coba challenge dong Pak Ape mungkin CEO dari RRQ kali aja kayak kalau BTR menang gimana nih? Kalau RRQ menang gimana nantinya Koet? Aduh, Pak AP-nya nggak di sini, susah dong. Atau dia mau terima atau tidak. Coba di challenge dulu kali aja nanti di ACC. Iya. Ada nggak yang mau disampaikan ke Pak Ape yang mungkin sedang menonton? Saya sih sempat lihat klipnya, katanya mau tukeran pemain, saya dengar mau studi banding. Enggak. Itu Clipper ya, Clipper jahat itu. Oh, Clipper jahat Sebenarnya tuh. itu konteksnya kalau buy one di boxing, bukan tanding hari ini ya. Tolong, aduh, eman saya. Emang saya. Saya incer itu. Cuma nggak dilepas ya. Enggak sekarang ya. Sorry Kingdom. Oke. Ini ada apa nih Nevin? Nah ini kita kan ngelihat ya beberapa gameplay yang mungkin dikasih sama Setsujin juga di beberapa posisi sebelumnya. Terus juga dari Nile yang kalau secara histori kan satu kali menang untuk masing-masing player sendiri ya secara junglernya sendiri. Nah untuk Koet sendiri nih ngelihat dari kedua belah player ini ada nggak sih Koet kayak request hero mungkin lebih nyaman ke arah assassin atau ke arah tanker untuk Nile sendiri Koet? Menurut saya dua timnya main assassin aja dah, biar seru matchnya. Oke. Lebih kebuka gamenya. Oke. Request langsung ya. Nah, ini kalau tadi ada data di tempat yang sebelumnya Nile itu lawan Susujin bisa dikatakan seri. 1-1 nih. Kira-kira menurut Koet yang bisa membuat game kali ini dimenangkan oleh Nile ini apa? Tadi sudah jawab, asal Nile gak offset aja. Oke, selain offset, apakah dia harus hadapi dengan assassin atau jangan main jungler, tank?
bebasin Nail. Sebenarnya kalau tank, assassin semua bisa tergantung kebutuhan coach. Wih. Emang CEO ini paten halus banget ya. Oke, Koet. Percaya sama coach yang penting. Ini sebentar lagi kita bakal melihat kayaknya anak-anak udah mau siap-siap. Mungkin sebelum kita tutup ada yang mau disampaikan terlebih dahulu Koet untuk para Biget Troopers juga mendengar sini dan juga Bigetron by Vitality di belakang. Tetap dukung BTR terus. Kita week 1 down banget ya kalau 2 langsung dan kalian tetap mendukung. Jadi saya berterima kasih dan semoga kita bisa pertahanin win streak kita lah sampai akhir season. Wow, luar biasa. amin. Terakhir berarti. Prediction dong udah pasti. Nah, Skornya itu berapa dia. nih? Pakai Koet? angka ya. Angka. Angka ya, Ya. Oke. 2-0. Oke, gue suka banget ini confidence yang luar biasa. 2-0. Koet, terima kasih banyak. Have fun, enjoy. Kita bakal lihat seperti apa pertarungan antara Estil Jungler kali ini. Have fun, enjoy Koet. Thank you so much. Bye-bye. Thank you Koet, dadah. Dapat emot terakhir juga ya. Ditutup dengan emot ya. Nevin, kalau menurut Nevin ini Semua satu sama Iya. nih. Kira-kira siapa yang bisa dapetin poin yang lebih unggul di antara Nail juga Sutsujin? Waduh. Karena sama poinnya. Seri. Nanti dulu nggak sih, lihat dulu nggak sih pilihan Iya kan? hero-nya Kalau drone-nya udah- dulu. Kalau udah kelihatan berarti Tinggal dijawab Sutsujin contohnya gitu. Aku kalau gitu Sutsujin. Sutsujin. Ya. Prof KB kemana? Sama Jin. Sutsujin. Bang Kalau Oji? individual ya. Masih Sutsujin deh kayaknya. Tapi Oke. kita pengen bahas sedikit tadi kan dari Koet. Jangan diambil dulu eman saya. Iya. Jangan, Sabar jangan, dulu. jangan Pape, mohon maaf, jangan ya. Karena memang bisa dibilang eman di Bigetron by Vitality ini benar-benar sangat bersinar. Iya. Ini tidak bisa dipungkiri. Dia adalah salah satu pemain yang subur banget. Subur banget. Ini Eman yang ini subur banget dari segi KDA, dari segi ngomongin hero pool juga agak cukup banyak. Iya, ya. Dan memang total kill-nya terbanyak ya di FPL season ini. Ditambah dengan damage per minute dan gold per minute sih yang mungkin juga harus diperhatikan. Karena seringkali kita ngelihat Eman ini dikasih bebas di awal untuk bisa farming. Dan nantinya di area mid game sampai late game, wah dia udah bisa ngacak-ngacak ke area tim fight-nya. Itu yang agak dikhawatirkan. Tapi berhadapan dengan Toy ini Prof KB. Ya ini yang harus diimprove lagi dari Toy ya secara individual karena lawannya kebetulan adalah Eman yang kalau kita ngomongin laning, mid game, late game dia sangat perfect sekali. Jadi tentunya nggak cuma individual yang dites. Tadi kalau misalkan pertandingan Ranger Mas adalah Nail dan juga Sutsujin, tentu antar individu dari dua gold lane ini juga perlu diperhatikan. Dan balik lagi ke team play, apakah nanti Toy bisa connect dan ngebantu teman-temannya karena Eman udah teruji dari musim ke musim, dia benar-benar bisa carry the game, carry the team bahkan. Oke, dan betul itu emang bisa dibilang kenapa banyak yang bertanya bang kenapa Eman selalu menjadi spotlight dan highlight? Iya. Karena eksekusinya. Karena sebagai sosok seorang gold laner, kalau bisa kita bilang bang dia dapat spotlight karena dia gold laner, oke. Tapi ketika dia nggak berhasil mengeksekusi, dia juga dapat bad spotlight. Iya, benar-benar. Dan Jadi apa yang didapat itu berat juga nanti. ini kelihatan juga kalau misalnya BTR dalam keadaan terpressure pun, kita nggak jarang ngelihat dari Eman yang justru bisa ngebalikin keadaan. Jadi kita nggak cuma ngomongin, oh ya dia karena gold lane dapat gampang banyak eliminasi. Betul. Tapi dalam kondisi terpressure pun, Eman jadi satu sosok yang sangat diandalkan dari BTR. Iya, eksekutornya lancar. Karena Iya. gini loh, contoh ya, kalau misalnya kita sebagai god laner udah dikasih waktu dari awal sampai late game, tapi kita nggak bisa nge-kill, kita dapat spotlight, oke, bad spotlight. Ya, Gimana cara dapat good spotlight? Eksekutor. Tapi nggak mungkin sebagai sosok seorang god laner itu ngebuka team fight, malah dia yang mengorbankan jiwa dan raganya, sedangkan Iya. dia sebagai damage dealer. Paling gitu. gampangnya sampai ada memes loh. 3 pekerjaan paling berbahaya, 1 apa, 2 apa, 3 jadi gold laner RRQ. Terbukti kan ya, Toy sekarang bisa menjalani hal tersebut. iya, iya. Berarti tinggal gimana caranya gold laner lain. Karena emang kita tahu sendiri sekarang, yang namanya spotlightnya pasti ada di gold lane. Iya. Betul. Dia yang bakal carry the game. Betul. Percuma sebagus apapun mungkin kalau kita lihat dari EXP, Roamer, tapi gold lane yang nggak bisa eksekusi, bakal tetap terlihat yang lebih buruk. Walaupun mungkin teman-temannya yang bakal dapetin spotlight bagusnya. Iya. Iya, iya. Ini sih yang nanti kita bakal saksikan ya secara head to head. Karena ya nggak cuma fokus ke arah gold lane atau jungler. Karena dari tadi kita ngebahasnya juga damage dealer. Tapi ini juga peran yang sangat besar menurut aku untuk nanti XP laner, roamer. Gimana caranya mereka bisa bersinergi? Betul. Mengingat dari dua tim ini sekarang lagi punya tren yang lumayan positif ya. Ya. Yes, kalau misalnya kalian bertanya, salah satu USP laner yang mungkin
sempat berasa berat di dalam timnya tapi dia tetap bersinar. Kars. Oh. Berapa banyak Iya. playoff yang hampir dia lewati, Ya. tapi seberapa banyak juga spotlight yang dia dapat. Betul Itu sekali. kalau mau dapat spotlight. Ya, tapi untuk Disebut sekarang namanya. kita bakal melihat ya dari segi match yang kedua di hari ini antara Bigetron versus RRQ, siapa saja yang akan diturunkan, dan langsung saja kita akan mulai dari tim yang pertama, RRQ Hoshi membawa Res, Sujin, Prince, Indok, dan juga Toy di sisi Sujin gold leader turun, mampukah ini adalah- sang jungler S-tier kali ini menaklukkan lawan mereka. Oh my god, Tanda-tanda. ternyata mereka akan menggunakan Power. senjata rahasia mereka. Please welcome RRQ Hoshi! Viva RRQ yang selalu dikumandangkan oleh Kingdom kali ini mulai naik lagi suaranya. Semenjak kemarin mereka mendapatkan poin penuh atas EVOS. Kali ini mereka akan mencoba untuk mengejar placement yang kedua. Mereka memiliki start yang bagus. Dan sekarang tinggal melanjutkan tren positif. Yap, dan langsung saja kalau gitu kita sambut lawan yang akan dihadapi. Ada Bigetron by Vitality membawakan Shogun, Nael, Moreno, Vin, dan juga pastinya Eman di area gold lane. Apakah Nael mampu kembali membawakan tim kali ini untuk maju ke babak playoff Seru atau nih, mungkin ke match arah kedua, match upset? ketiga seru. Mari kita sambut Karena penantang balance. kita kali ini. Please welcome Bigetron by Vitality. Program to win. Karena itu yang dicari oleh Bigetron by Vitality. Mereka akan mencari poin sebanyak mungkin untuk mendapatkan kemenangan. Terlebih bagi Eman yang kali ini sedang mendapatkan sorotan yang begitu masif. Savage kedua kemarin membuka mata kita bahwa ini pemain betul-betul spesial. Yes, dan langsung saja kita akan sambut juga otak di balik layar drafting yang akan mereka ciptakan juga untuk bisa ngedapetin poin-poin kemenangan di match kedua dengan Best of 3 Series. Langsung saja dengan beberapa perubahan yang sempat dilakukan Babang juga ya Cascade oleh dan Bigetron, NMM. Coach Bam dan juga Coach Erpang menghadapi Cascade dan juga NMM. Coach Bam, Fabian, Wow. memang mirip dari awal. mirip banget sama Fabian. bukan Fabian ya? Coach Erpangnya kebetulan mirip Sujin. Waduh. Iya. Tapi kalau Fabian ini lebih lincah. Lebih lincah dia, bro. Dengan Fanny-nya. Iya. Itu dia. Ya, kita ngomongin soal bagaimana drafting phase ya. Karena mau bagaimanapun Coach Cascade udah pernah megangin Eman juga nih. Oh iya. Jadi harusnya dia paham betul gimana cara untuk memenangkan lane match-up-nya. Betul. Bagaimana cara mengadunya juga terutama untuk Moreno. Karena Moreno aku lihat-lihat dari kemarin lagi push MMR Kagura. Wah, ini Kagura berarti bisa kemungkinan besar bisa muncul ya. Tapi apa yang RRQ butuhkan untuk menghentikan kemenangan BTR? Yang pertama respect assassin, fokus di area jungler berarti. Yang kedua coba cheese drop. Dan yang ketiga apapun itu Bigetron pasti win. Mana nih yang paling disetujui sama teman-teman di rumah? Karena kalau kita ngelihat 49% respect assassin BTR. Yang berarti memang akan difokuskan ke arah denial. Dan tadi juga Koet udah request ya. Kalau bisa dua-duanya pakai assassin aja. Wah, assassin ya biar mungkin point of view kita lebih terasa gitu loh. Untuk lebih fun juga. Bagaimana melihat permainan assassin jungler yang tentunya berbakat. Kita tahu Langsung sendiri drafting yang ya. begitu sih aggressive pattern dari Sun Sujin. Mirroring pergerakan trio mid RRQ dan gunakan sistem aggression ala Coach Bam dan juga Coach Erpang tentunya. Karena mereka udah punya stratnya sendiri nih. Strat agresif, main untuk menangin turtle objektif dan itu yang mungkin diperlukan sama Bigetron. Ya, beberapa amat setuju Let's sih. go. Kenapa? Karena memang terkadang ketika di dalam satu tim kita lihat dari Bigetron by Vitality Ya. yang lagi naik ada keep up keluar inner sulit. Poinnya lebih dengan tank jung, lebih damage Ya, BTR Aduh second. ya, range seperti untuk gitu karena diekspektasikan itu diunggulkan oleh kedua belah tim karena sekarang ngomongin Banyak. hero-nya pun ada banyak ya yang jadi prioritas. Kayak Cici, Erlot, Baxia. Mobius, ini nggak jarang kita lihat bakal ada di pick atas. Iya. Dan ya, jangan sampai kalaupun emang nanti bakal ada di pick atas ya. Aku Mereka merasa fokus ya, Cici Baxia. ini bakal Ben. sangat-sangat merepotkan untuk beberapa EXP laner Ben. nantinya bisa menumpahkan banyak EXP Alot. soalnya. harus dicatat kembali biar tahu apa yang akan coba dibalikin lagi. Iya. Gitu loh. Nah, sekarang kita melihat respect terhadap Uranus sosok dari Baxia kiri, Race. tapi kanan Ya. potong Baxia. Race ini menurut gua menjadi salah satu fresh untuk RRQ Hoshi juga. Karena Dengan memang potong Baxia kan? bisa kita bilang kondisi Race ini dengan Dairen kan masih
ganti-gantian untuk jam terbang ya. Ya, Masih ganti-gantian. Sedangkan Shogun udah fix. fix gitu line up. Iya ya. Iya, jadi Lance masih atau akan ISS? mencari di mana. Kayaknya kiri Ararki ISS. juga masih ganti jungle juga kan. Betul. Serius? Jadi masih Beberapa kali ya. Iya. Atau ambil lainnya dulu karena Nah, ini ISS kalau lihat dari banyak di Araju Lance, karena Haya masih ada jungle 3 juga itu ya, masih ada ada ya. beberapa opsi yang akhirnya terbuka kecuali Baxi yang mungkin yang harus ditutup dulu buat Ambil sekarang. Arlot nggak sih? Ada Mahal. kesempatan untuk mengamankan entah Lancelot atau Yushinya dulu, atau kalau misalnya mereka Arlot. cukup nyaman dengan dua hero itu apapun itu, Arlot Arlot, ternyata ya justru jadi prioritas sesuai dengan apa yang tadi Kanan. Bro Kame bahas gak sih, inisiator di area XP. Ambil Cici. Iya, iya, iya. juga. Karena ya kalau boleh jujur ya di sini masih ada Lancelot, masih ada Povius juga dan diadu kayaknya sama RRQ. Yap. Mereka mau coba buat kasih ambil- hero yang ambil seimbang. match Apalagi dulu. dengan adanya Arlot Parsa. sebenarnya untuk Kiva jangka Parsa panjang Kalea sangat memudahkan nggak sih? bagi RRQ Kanan. kalau mereka bermain agresif seperti Kanan kemarin Parsa mereka Kalea nggak mainin sih, guys? hero-hero kayak Selena. Di mana early game-nya udah bisa mengendalikan area objektif juga. Itu bakal menguntungkan buat Toy agar nanti goldnya bisa lebih leading dibandingkan Eman. Mainin sih. Mainin EXP lane, Parsa mid Kalea. lane, dan gold laner mereka. Karena kalau aku lihat Bigetron dan juga RRQ, Ya. ini jungle-nya tinggal main apa Masih aja. gampang. Tapi kan, kenapa? Oh, karena Cici 3 lane nyaman ya. mereka ini Mau gitu ya, benar-benar mau lagi Cici ya. punya rivalitas yang tinggi. Nevin. Iya, iya. Dan sekarang jelas ya dengan Yushin yang akan langsung diamankan MM-nya untuk nggak? head to head dengan Lancelot sebelum nantinya masuk ke dalam fase Atau banned. Parsanya. Tapi dengan dua pilihan awal ini ya, kita ngeliat mobilitas yang akan sangat tinggi, area Nah, map yang Parsa juga udah jelek sih. kebuka sebenarnya dengan hadirnya Yushin ataupun Arlot, tapi mereka juga lagi masih Kagura butuh tah? tambahan dari segi damage dealer, Kagura. entah itu dari area mid lane mungkin yang bakal jadi satu prioritas karena Atau ambil yang ini dulu, cukup Granger. berbahaya untuk mid lane yang sekarang udah lumayan dibatasi. Ya tadi opsinya, Kagura ada atau Selena, Granger, ada guys? Pasha juga, bro. Mungkin Hylos dulu juga gak ada masalah di sini. Ya. Biar bener-bener bisa enable buat Sini. ternyata mereka mau vision. Mau banget yang namanya map ini kebuka semuanya. Banyak banget. Ini bukan Kagura. membuka semua sih, Bro. Ini terang benderang dan ini dia spamming yang dibilang Profesor KB terhadap Kagura Iya. untuk menghindari pergerakan dari Selena juga. Kanan Di handle band solo ini kill. dong. Chance-nya sulit. Band Bukannya nggak badan mungkin, tapi sama sulit. band MM ya. Karena ada 2 kali kesempatan. Kayaknya tuh Sedangkan banyak kalau nanti melihat terpotong posisi sih. Band badan aja. dari 5 line up kedua belah tim, Hylos. kayaknya yang paling adem tuh di Romer ya. Head to headnya nggak terlalu. Iya, nggak terlalu mencolok. Iya, rivalitasnya nggak terlalu tajam, nggak sangat. Kiri nanti potong Iya. kalian nih. Nggak Yakin aku. bergesekan. Dari segi hero juga nggak Enggak terlalu sih. berebut ya, Dari paling Gatot. dari Grok aja nanti bisa dipertimbangkan untuk masuk ke dalam list banning. Cuma setidaknya untuk Bigetron sekarang mereka mungkin harus lebih berfokus ke area gold lane juga ya, karena di sini masih banyak banget harus gold laner dan Hylos yang tadi sempat dibahas juga sama Profesor KB. Ya karena kalau misalkan bukan Hylos ya tadi Selena yang di ban. Jadi mungkin mereka mau ambil Selenanya dulu. Rins lagi on point banget dengan Abyssal Row dan juga Season Hunter Emblem pemilihannya karena sangat cepat untuk membantu Yishun Chin. Cuma kayak butuh 3-5 detik buat dapetin objektif turtle. Ya, ada nggak nih chance melihat Shogun dengan Benedetta-nya untuk kali ini, Nevin, kalau menurut Nevin? Benedetta ya di tangan Bigetron. Sebenarnya kalau menurutku sendiri tetap ada ya chance-nya, meskipun akan lebih kecil mengingat dari Gatot Kaca ini nggak terlalu tanky dan untuk Benedetta Ben sendiri kan MM akan sangat satu. mandiri ya di area Mematikan XP laning. lagi. Buat nanti mungkin dari team point Boleh nggak Ben- terlalu balance. Jadi let's Nggak, see ada apakah mungkin itu Bennett. benar-benar menjadi Badan opsi kurang. karena aku lebih suka kalau misalnya nanti bawa yang agak Second man-nya unggul siapa? juga sih Nggak ada, di nggak ada sini, second Bro. Ya Povius Nah itu. masih open kebetulan. Dan itu yang mungkin bakal di-aim sama Povius RRQ. ya? Ya mereka bisa menutup Povius Povius dulu. nice. Povius Gatot Kaca atau mereka mungkin mau Cici Gatot Kaca masih available. Groknya ditutup dulu untuk Idok karena itu akan merusak keseimbangan minion nantinya. Idok bisa tutupin 3 laning. Iya, nyebelin sih memang untuk Grok sekarang dengan Baron dan Tectonic Charge-nya itu. Yang Dengan bisa, wall charge. Iya, iya. Karena dia sebenarnya liar juga Bener, tetap ya. Meskipun berubah nama. Ya, wall charge. Gua Tetap juga- terngiang-ngiang. Gua Mirko, gua KB, Mirko tuh setuju tetap ngerasa Wallchop tuh emang Karena liar. masih cocok. Karena untuk liar, Grok. masih cocok. Iya, masih Iya. cocok. Jadi kayak Iya, iya. tectonic charge tuh kayak kita masih lihatnya masih Wallchop lah. Lebih ke gempa sih kalau tektonik ya jatuhnya ya. Iya, maksudnya tektonik tuh kalau gue ya, Iya. itu tuh di area setempat dia berdiri. Oh. Iya nggak sih, Prof? Iya. Kalau tektonik tuh area tempat dia berdiri. Kalau Area ini kan tempat dia masih berdiri. jalan. Oh, ya juga sih. Iya kan, tektonik kan? Benar. Iya kan? Itu Iya. tuh di mana area itu? Ya, tapi ini sebenarnya Wallchop. nabrak ya. Tetap Nabrak. sama. Ya, tapi ini dia. Yang sempat kita bilang dari awal, draining the HP dengan Cici karena
untuk beberapa EXP lane termasuk Arlot nantinya Jadi bakal apa nih? sangat-sangat mudah untuk bisa di burst ketika dalam keadaan winning condition. Moskov dan Badang. Ini Moskov sebenarnya udah kejam sama Cici, tapi emang lambat laut nanti semakin late game akan semakin lebih powerful juga buat Moskov. Jadi mungkin expect aja Cicinya bakal bikin item Ini defense secepat mungkin dibandingkan nanti kena solo kill sama Moskov. Oke Iya, karena guys. aku lihat dari RRQ ini bawa Combo typical kegantung hero-nya asik, yang bro. hampir semuanya punya damage. Bahkan untuk Badang sendiri Dan Bruno nggak terlalu dong. tebal untuk bisa jadi badan. Dan dia bisa buka inisiasi, Betek, begitupun betek, untuk betek. Arlot. Jadi Kalau kayak aku- main agresif banget. Kalau aku bilangnya ini combo chain CC, siapapun, Oh ya. satu pun dari member RRQ punya efek CC, termasuk Spear of Mystery. Jadi jatuhnya di sini aku expect emang Res bakal connect banget sama 4 pemain lainnya. Wah, serem sih ya. Dan Bigetron Kamera. tinggal satu pilihan saja untuk bisa menutupi permainan agresif seperti ini. Aku nggak Dan ada itu akan satu menuju layar ke lagi area display, gold guys. leader-nya. Apakah akan menuju ke arah Kari. Kari. Wow. Aku kira bakal Cloud karena cuma Iya. Cloud di sini yang bisa benar-benar engage ke arah Yushun atau Moskov. Oke, ini bisa dibilang mereka akan bermain agak cukup pelan dari Bigetron by Vitality. Ya, Early game tadi betul mereka kan cukup shift mengandalkan Trinity. Nile dan rotasi yang dimiliki oleh Shogun. Kita lihat guys. Rat betul. Pins melakukan clear wave. Iya ya, dan memang kalau untuk dari Bigetron sendiri dengan hadirnya Gatot Kaca mungkin secara tim fight mereka bakal lebih powerful, tapi kita bakal lihat untuk Uri ya, hasilnya. Kari Uri Oke, ya. ini dia rivalitas juga dari dulu RRQ versus Bigetron. Siapakah yang akan mendapatkan kemenangan di match kedua kali ini? Soepel Arena, mana tepuk tangannya? Let's go to the land of time. Ini dia untuk game yang pertama dengan Best of 3 series. Dan waktunya untuk kedua belah sisi tim memaksimalkan apa yang bisa mereka amankan di arah early game. Mungkin bakal jadi sangat agresif karena ada dua hero nih yang bisa buka map dari Yusushin dan juga Selena. Dan gak cuma buka map tapi ada banyak banget trap yang nanti bisa disebar. Itu yang ngebuat dari Bigetron pun Vinnya jadi harus lebih aktif dibandingkan dengan bermain secara pasif. Ya, Bigetron by Vitality rely banget sama Shogun dan juga Vin. Ini adalah dua pemain yang harus bisa secepat mungkin menjalankan dynamic combo mereka, karena kalau tidak nantinya akan sangat sulit bagi Cici dan juga Gatot Kaca untuk bisa meltdown, terutama dengan hero-hero yang punya vision luas seperti Selena dan juga Yusunshin. Penguasaan map ini bisa jadi kunci banget di 2 menit awal, terutama buat Setsujin yang farmingnya lumayan cepat, dan bahkan untuk Rins dengan emblem dari Season Hunter yang baru saja mendapatkan sebuah Lito barusan aku lihat. Ini akan cukup menguntungkan ya, sehingga bakal ada beberapa invasi yang bisa lebih mudah di-secure oleh Setsujin. Tapi untuk dari Bigetron sendiri, Vin dan juga Moreno, mungkin secara output damage di area tengahnya belum terlalu masif, membuat mereka sedikit tertahan. Dan di sini aku juga cukup khawatir sih dengan Kari drop di game ini. Kari ya, emang agak sedikit squishy banget di sini. Iya. Dan dibandingkan dengan Moskov yang dimana dia bisa split push. Olele yang outgoing langsung coba dihantam oleh Rins dari bottom lane. Lihat pergerakan antara Res, komunikasi yang sangat baik dengan Rins membuat mereka berhasil melakukan poking dan revitalize yang mahal. Kenapa aku bisa bilang ini revitalize yang mahal? Karena ketika Turtle diperbutkan, Nile sekarat, ini revitalize yang ngebantu Nile supaya tidak jauh dari Turtle. Tapi ketika udah tidak ada, Nile udah harus bisa memastikan in and out-nya satu kali nggak boleh gagal. Kita lihat pada saat terbakar Res mengacak ke arah backline dan lihat lele dari Finn berhasil ditelan dan Kleido. Oh, Berhasil menangkap dua pada pasukan dari RRQ Bigetron. Setsujin memang ter-take down, tapi sayang sekali Bigetron harus kehilangan 3 pemainnya. What a play from Res. Lihat EXP laner bersinar kali ini. Ya, ini dia dengan satu momen saja, satu final slash yang menggeser 2 pemain sekaligus, dan efeknya ada 3 pemain yang tumbang, ada purple buff yang juga akhirnya berhasil ini diculik. aja pakai Kehilangan Selena Setsujin menurutku ya nggak apa-apa lah ya dengan pertukaran sebanyak itu, tapi itu Oke, dia. lihat apa yang dilakukan oleh Idom dan juga Res. Itu dia, mereka berhasil mendapatkan Turtle atas zoning rover dan juga EXP. Masuk highlight dengan luar biasa ketika Res final slash-nya Profesor. Memang sulit, tapi itu sangat impactful ketika mereka berhasil mendapatkan Turtle. Dan pertukarannya ya lebih banyak, lihat. Rins dapetin purple buff. Turtle-nya diambil sama RRQ. Take over 1000 gold lead yang manis sekali. Dan SOD tadi Toy, dia pun join the fight juga. Karena itu yang paling mudah untuk dilakukan ketika membawakan Moskov. Ini yang mungkin dikhawatirkan Nevin. Karena Kari bener-bener rely banget sama front line-nya.
Sementara Moskov dia bisa mencari winning condition baru dengan split push. Iya. Ya, banyak ya jalan keluar untuk Moskow sendiri sebenarnya dalam posisi tertekan pun. Tapi untuk hari ini bakal butuh bagian frontliner terlebih dahulu. Apalagi melihat pressure. Ini juga udah mulai disampaikan oleh Nile di area top lane. Dan kalau kita melihat dengan perbedaan yang tadi sempat terjadi di awal, memang secara output masih belum terlalu signifikan. Tapi mungkin kendali dari segi areanya ini kembali lagi bisa dipegang dengan hadirnya Reels dan juga banyaknya Abyssal Threat. Counter swipe. Sujin dari awal udah mendapatkan penetration yang manis sekali. Sementara untuk Vision masih dikendalikan sama Rins dan Nidok. Lihat bagaimana penguasaan map dari area midnya yang benar-benar bebas banget, terang sekali di sana. Gue suka komunikasinya Rin sama Res sih. Ini Rin sama Res gue suka banget komunikasinya. Kenapa? Karena memang bisa dilihat dari tadi Rins itu bisa berimpact ketika Res ngebuat momen. Kalau Resnya belum buat momen, Rins masih ya kita harus nunggu gimana momen itu didapatkan sama Rins. Tapi ketika Resnya ngebuka, Rinsnya udah standby, itu kan jadi satu suara Profesor. Ya, Dan tinggal di follow. Iya, dan sekarang mungkin tadi kita lihat Koet bilang agresif dari Nile harus diredam. Iya. Malah sekarang Nile lagi butuh agresif itu. Kenapa? Lihat kondisi Eman agak berat di depan sana. Dan kalau ngomongin ke arah Toy, Toy masih punya satu. Bisa dapetin turtle lagi. Kondisinya Bigetron lagi kalah gold soalnya. Ya, dan ini area turtle yang bakal langsung di set up sih seharusnya. Dari kedua belah tim nggak cuma di salah satu aja. Karena dari RRQ juga mereka cukup percaya diri dengan momentum yang bisa diciptakan Veteran oleh yang Res. tahan Gimana bagus. cara merespon itu yang bakal kita lihat dari Dan Bigetron. tadi SOD Lihat yang kali dilakukan ini. Red Zoning, apakah Retribution telah dikeluarkan oleh Nile. Membuat perpasukan dari tim Bigetron akan kehilangan turtle mereka yang kedua itu for sure. Karena tidak ada lagi yang bisa diselamatkan. Itu yang tadi udah sempat aku sampaikan ke Nevin dan juga Profesor KB. Toy masih punya satu turtle lagi. Karena chance dari 1000 gold ini, itu membuat chance RRQ lebih tinggi untuk mendapatkan turtle. Dan ini mid laner loh Prof yang ngelakuin zone out ke arah jungler. Ya karena emang ada marknya juga kan di Iya. Abyssal Row. Dimana itu benar-benar bisa mengganggu bagaimana Nile untuk bisa dive ke dalam. Dan lagi-lagi untuk urusan clear wave, Selena, pitch baru emang benar-benar powerful banget. Season Hunter yang membantu juga agar Setsujin bisa mencuri-curi beberapa monster minion jungle juga yang ada di area jungle dari Bigetron by Vitality. Keunggulan gold yang gak berhenti loh buat RRQ. Mereka benar-benar masih leading. Dan untuk penguasaan map yang ada di area mid lane, mereka nggak perlu khawatir karena Idok udah tinggal buka jalan aja di Vision yang emang masih blind spot. Iya. Kayak gini contohnya, dia cari Vin udah dapat informasi, ya udah bawahnya bakal coba buat di open. Ini juga bukan tentang RRQ dan juga Bigetron. Ini juga tentang antara Nile dan juga Sojin. One by one situation yang dimana mereka punya Tahan dulu, bagus angka yang veterannya sama, Rap ini. satu-satu. Tahan dulu, santai dulu. Ketika Nile di tim terdahulunya. Alter Gitu. Iya, Halter itu. Jadi angkanya masih seri. Iya. Ini menjadi angka penentu nanti. Penentuan dari ya mungkin 2 game, mungkin 3 game juga. Karena game pertama akan cukup menentukan posisi mereka. Dan terlihat bagaimana dari para pemain RRQ pun sekarang masih mencoba untuk mencari Warren memasang arah Shogun dengan Panus dipaksa dengan Idok untuk termasuk nanti Bigetron by Vitality. Timpai dari keluarga tapi Idok harus dimakan oleh sosok dari Moreno. Pertukaran tidak cukup adil. Bahkan ada Spirit of Distraction menyangkut ke arah Shogun. Membuat pemasukan dari tim Bigetron mereka menukarkan Idok dengan Moreno. Itu nggak worth it sama sekali untuk Bigetron. kehilangan sosok mid laner memang bukan jadi hal yang sangat baik untuk di momen seperti ini. Apalagi Turtle juga akan langsung muncul dalam beberapa saat. Dan kita ngelihat bagaimana output damage yang ini besar banget loh, bisa disampaikan oleh Reels, Prof. Ya sebenarnya balik lagi sih, tadi ada damage balasan dari Yin yang overturn ke Moreno. Tapi Yep. buat sekarang, Oh. Turtle dulu fokusnya. Lihat, Res, target miss. utamanya ke arah belakang mencoba untuk mendekat belakang dan bakal dihajar. Oh, sedangkan ada flicker plus sebegini dan tapi Res melakukan tutupan ke arah belakang apa terpatian yang sangat BTR. baik berhasil menutup para pasukan dari tim Barang. Woi, Sreti What a mah. strong turtle from Sojin. One by one situation dengan Nile, tapi gak ada puncher kembali untuk bisa masuk. Ingat, para pasukan dari tim RRQ mereka rugi bandar. Rugi. Satu turtle dive yang dilakukan Sojin itu Tapi emang gitu, cuma Pak. obat penenang untuk RRQ atas kekalahan tim fight mereka. Wah, itu movement yang benar-benar bagus banget dari Sun Sujin. Bahkan dia masih survive, tapi mereka juga harus menyadari satu alter threat di area tengah sebagai poros rotasi dari Bigetron sudah mulai terbuka, memperluas lagi, dan akhirnya menutup cahaya yang harusnya bisa dibawain sama Selena dan Yushin bagi RRQ. Dan semua berawal dari Shogun Finn. Ini dynamic combo yang sempat kita bilang ya. Ya, Cici dan juga Gatot Kaca. Dan sekarang karena Idok udah nggak punya flicker, jadi Eman akan lebih berani untuk main poke ke depan.
Udah pasti di sini Idoknya bakal kena damage yang lebih banyak lagi. Oh lele, Roll. sekarang Finn mencoba di target. Revitalizer ditutup jalannya, gak ada Avatar kejadian untuk mundur karena pelangnya Eman gak boleh terperangkap. Eman terperangkap dan bakal lihat di sana dengan magical damage yang diberikan oleh pasukan dari Kim Mararkyu menenggelamkan Eman. Tapi Lagi-lagi ambil Idok hanya bait belaka. Perangkap yang termakan oleh Bigetron untuk kedua kalinya. Wah ini bahaya sih Eman. Satu kali terpick off memang, tapi efeknya lumayan fatal karena RRQ akhirnya bisa mendapatkan space tambahan lagi, entah itu di area mid lane, top lane, ataupun nanti di bagian mid lane juga. Dan dalam posisi seperti ini dengan keunggulan yang nggak terlalu jauh di tangan RRQ, kita akan melihat bagaimana dari Bigetron bisa memaksimalkan momentum-momentumnya, dan salah satunya di tangan Vin. Apakah Avatar of Guardian-nya ini bisa connect lagi, dan apakah Shogun bisa nge-buying time, karena itu yang diharapkan nih dengan ngebawa cicinya. Ya kombonya tadi udah berhasil ya, tinggal mungkin di repeat lagi sih untuk combo dari Cici dan juga Garot Kacanya. Terlebih nggak ada Purify dari RRQ akan memudahkan mereka terkena efek sisi. Toy juga nanti terjebak karena emang dia terkena curtain call. Jadi secara nggak langsung ini cukup menguntungkan bagi RRQ karena mereka mendapatkan Eman, dan ya, lagi-lagi Toy-nya bisa farming dengan leluasa. Ada satu keuntungan yang didapatkan karena tadi gold lane-nya sama-sama tumbang. Iya, tapi di sini yang kita lihat makin terlihat sangat jelas adalah bukan Rins yang dipancing untuk sebagai trigger team fight mereka. Rins itu following up, triggernya malah ada di Sutsujin, ada di Res. Kalau itu kita tahu dia inisiator, tapi stun dari mereka berdua yang malah ngebuat Rins memancing team fight, bukan Rinsnya. Ya, dan jangan lupa ya kalau dari Bigetron-nya ada Shogun sama Finn. Lagi-lagi ini dua nih yang nanti bakal mencoba untuk start the team fight. Karena banyak ya untuk potensial yang bisa terbuka di momen perebutan Lord yang pertama. Apalagi dengan area mapping dan Abyssal Arrow yang nggak pernah berhenti dari seorang Rins. Teamfightnya bisa terjadi kapan aja, kita nggak pernah tahu Final Slash akan dibuka di momen seperti apa. Karena udah ada Saliner Trap juga yang berhasil di take down. Tapi jangan lupakan di arah patung lane langsung ada Slash Res! Berhasil membakar pasukan dari tim Bigetron, mereka porang-poranda hilang team fight. Langsung ada kembali ke second point, Res take down. Pasukan dari Bigetron berhasil menyiapkan dengan Eman, tapi Eman termakan. Instant kill termakan, double kill from Toy. Sutsujin featuring Toy menenggelamkan 4 pemain dari tim Bigetron by Fatality. Tim fight yang sudah manis dibuat Bigetron, tapi mereka nggak sadar Toy tiba-tiba datang merubah segalanya. Wah ini tim fightnya benar-benar bagus banget sih dengan 4 pemain yang tumbang. Dan lihat siapa yang tumbang dari RRQ, Res dan juga Idok. Dua player yang memang akan mengorbankan dirinya untuk mendapatkan keuntungan yang luar biasa bro. Dan another farm superior dari Sutsujin. Di menit yang ke-10 dia sudah mendapatkan level ke-15-nya lagi. Ini menandakan keunggulan dari RRQ nggak main-main. Apalagi semenjak di sini 4 tumbang. Toy-nya dapat. Bigetron by Vitality tidak mendapatkan keuntungan sedikit pun dari sana. Eman yang ditargetkan oleh Toy, dan sekali lagi Res dengan inisiasinya Final Slash. Gila sih, Res banget. ini ngebuat RRQ bisa leading 5.000 gold. Ini salah satu faktornya itu Res. Dan lihat Final Slash! Eman kembali menjadi target utama karena jalan untuk pulang. Bukan cuma dipaksa, tapi Eman berhasil selamat tanpa ada following up damage dari tim RRQ. Tim dari Bigetron by Fatality, mereka cuma bisa melakukan claim ini dengan sangat sabar. Tidak mau termakan lagi bait yang dilakukan Avatar of Guardian. Ditutup jalannya. Mirror distraction yang sama dari Toy. Mereka kehilangan bait, tapi Toy baru masuk dan kena lagi. Again and again. What a play from Res. Wah, BTR nggak sabar Mendapatkan nih. langsung ke arah Eman. Satu pemain yang benar-benar penting, bahkan satu base turret akhirnya berhasil ditumbangkan juga. RRQ sedang memegang kendali permainan mereka, dan Res menjadi ancaman yang sampai saat ini belum bisa ditumbangkan dan selalu bisa mencari celah momen-momennya. Yes. Seakan-akan R7, Dairon, abis itu karena Res sekarang lagi dan lagi EXP laner yang bisa kita bilang sangat banyak, tapi Moreno gagal untuk melakukan montek. Final Slash masih bisa dihindari, tapi nampaknya Nile seorang diri terperangkap dan termakan. Jiwanya Soul Itu dia mau follow Eater Moreno tuh. dimakan, dilahap, ditelan bulat-bulat, fokus ke arah base camp Main yang mau membuat follow terjadi, Moreno membuat dulu. Bigetron by Vitality kehilangan 2 base turretnya. Ompong ketika satu lagi harus hilang. Wah ini bahaya sih, 2 base turret sudah berhasil di take down dan masih ada satu wave lagi yang menuju di Kalau bagian aku jadi atas. Karis, aku Dan kita nggak nggak nge-clear ngelihat ngincar adanya minion ya, kalau para pemain RRQ ball yang kena. mundur. Mereka akan bermain dengan lebih agresif lagi kah? Kalau Atau defense nggak dengan satu ngincar- base turret ngincar terakhir minion, atau ini ngincar sudah orang. cukup untuk membuat mereka Karena dia menunggu bisa objektif meltdown selanjutnya. depan. Ya Apanya? ini sinyalnya, sinyal untuk berhenti mendapatkan pressure tersebut karena RRQ udah dapat semuanya, map, vision, dan minion. I feel sad untuk Nile karena barusan pedang keadilannya tidak muncul karena emang di Monin Empire gak ada keadilan di sana. Dan emang jujur untuk menuju ke area Lord,
berat. Ini bakal berat banget buat Bigetron. Mereka nggak bisa masuk even ke area jungle. Tapi kita lihat, walaupun Toy bersinar di game kali ini, EXP laner dari RRQ Race ini yang selalu bersinar untuk memberikan satu, trigger team fight, dua, momentum. Ini benar-benar spotlight yang didapatkan dengan effort yang tepat dan pantas. Iya, momennya pas. Targetnya juga tepat. Dengan dua pemain yang biasanya bisa langsung disegir atau minimal dapetin ke arah Eman. Tapi sekarang dengan Lord yang terbuka, Untung aja Spirit of Design dapat Eman menjadi target utama dari depan sana. Blaze Flicker mau dikasih mulu semua BTR, enggak satu. Masuk ke Win of Venture. Gak ada jalan untuk pulang. Akhirnya ada game. Enggak satu suara BTR-nya. Dan Nail menjadi target utama dengan damage yang terlalu besar. Tidak bisa dilindungi. Dan itu dia panas bisa dihindari. Tidak bisa terlalu lama. Where are you going, Nail? No, where to run? Gak ada jalan untuk Nggak satu suara. Perang terakhirnya BTR target adalah utama RRQ. yang benar-benar Itu membuat Emannya mau Eman maju, seakan-akan yang lainnya keluar dari mundur, nggak posisi di follow up. nyamannya. Emannya udah dari RRQ, PD dari damage Ras, tuh, dan yang juga ya BTR untuk Nailnya juga finnya tetap mau bermain mundur, tapi sekarang dengan Lord yang sudah mundur. berjalan dari area melee dengan 3 Kalau nggak pemain Melton semua saja. tuh. Oke, target utama mereka menuju ke arah seorang Finn. Pada Udah, saat ente, dikeluarkan ente, terlalu ente. sakit, tapi untungnya dengan adanya Eman mereka akan bisa melakukan clear load dengan Mana sangat bisa? cepat. Akan Spirit of Destruction. Datang lah. Nggak bisa. Menutup game yang Tadi pertama itu kalau dengan sangat Shogunnya, cepat. Shogun. Itu kalau tadi Sang Raja Finnya majuan membuat juga tuh. Bigetron Follow up Eman. tertati-tati di game yang pertama. Nah, nengok perang terakhir ya, nengok perang terakhir. Sumpah. Nih kawan. Nah, coba top yang Eman menjadi target utama dari depan sana. Untung aja Spirit of Design dapat Eman menjadi target utama Nah, dari depan sana. balik. Blaze Flicker mau Nih, dikasih tiganya keluar bisa dan nih, gara-gara hidup sama Eman Res. masuk ke Win of Venture. Gak ada Tuh. jalan untuk pulang. Akhirnya Morello game nggak ikut berhasil maju. didapatkan. Shutdown pun terjadi. Yang maju Blaze cuma masih Nail. copy. Dan Nail menjadi target utama dengan Ketopong damage yang sama terlalu besar. Tidak bisa ini dilindungi. memang. Dan itu dia panas bisa dihindari. nggak Tidak bisa bisa, terlalu nggak lama. Where are you going? Nengok Emannya ya, nengok Emannya lagi, nengok Emannya. Untuk menyelamatkan para pasukan menjadi target utama dan lebih Emannya udah maju loh, Emannya udah maju. Aja Spirit of Design Emannya dapat maju. Eman menjadi target utama dan lebih depan sana. Blaze Flicker mau defensif. Shogunnya maju mundur, ngapain gabung? Masuk ke Win of Venture. Gak ada jalan untuk pulang. Akhirnya ada Oh, game. no. Berhasil didapatkan. Mending bantu Shutdown pun maju terjadi. depan, Res masih mau lebih. backupin ini. Dan Nail menjadi target utama dengan damage yang terlalu besar. Udah lah, udah ente. Nengok ente guys. Dengan adanya Nggak bisa guys. Semuanya Nggak satu suara guys. tapi One up di situ dalam masih masuk keadaan akal. jumlah 3 Benar, sumpah. speed ternyata dia salah satu gold laner cake. marksman. Dia tunggu ini. Kau udah tau Eman, aku jadi Kita udah sempat bilang kan ini semua refleksi member kayaknya. dari RRQ ada Gatotnya harusnya ultinya Spear of Misery di situ aja. Shipnya dari Pan- Mountain Shocker ada. kiting ininya Anggap supaya yang cuma lain masih bisa kita bantu Rocky deh Eman. sama Idol. Harusnya gitu, Dia bisa Eman udah jadi majuin jalurnya loh. buat- Ini agak cukup mengagetkan dan seluruh Perang momen terakhirnya itu benar-benar nggak disambut. one Dan voice. ini kita bakal Udah lihat lah. Gamenya ini udah. Gamenya si ini. Gamenya si RRQ udah. Crucial momen yang Nevin dan juga Profesor Slack. Nah ini nih, ini yang poin terpentingnya aku pengen tadi follow up juga dari Ranger Mas. Setupnya emang udah bagus, tapi kalau nggak di follow percuma. Nah masalahnya lihat, selalu ada follow up dari member RRQ kayak satu demi satu. Mereka targetin dulu orang dulu kah, purple buff dulu kah, invade dulu, pearl dulu, turtle dulu kah, apapun. Pokoknya mereka satu target. Kayak di sini contohnya, ketika Emannya tertangkap, Emannya langsung ditargeting juga sama Toy, kena SOD. Lihat semuanya langsung menuju ke lini belakang, sementara depannya dicuekin. Shogun masih full HP, jadi ya wajar aja kalau kamera menuju ke Res. MVP langsung saja di tangan Res. Itu dia 2 match EXP laner bersinar. Memang untuk mendapatkan MVP EXP laner di MPL ini emang harus pantas, Profesor. Iya, karena memang se-outstanding itu permainan dari Res sendiri. Dan di sini yang juga menarik adalah permainan yang dibawakan oleh Rim. Ini bukan tipe set laner yang akan mulai duluan, tapi dia menjadi eksekutor. Dia tunggu kira-kira mana nih
yang bisa dimaksimalkan dari segi efektan dan gak jarang masuk dari bagian belakang justru permainan flanking Iya, iya. dari seorang Rince. Aku setuju sih. Ini kalau istilah gampangnya ya, kalau istilah zaman now-nya, Rince ini agak soft dia. Dia Selena yang soft, bukan Selena yang kayak lelenya kena terus, popnya kena terus, enggak. Dia cuma butuh vision, Ya. dia engage dari belakang. Makanya aku bilang dia Selena yang soft tipenya. Iya sih, dan itu ternyata jauh lebih mengerikan karena komposisi di bagian depannya mereka udah punya armor untuk kebuka, mereka juga punya badan. Dan sama halnya dengan Toy, aku juga suka momentum dan timing yang selalu dipegang sama Toy sendiri. Ketika SOD-nya emang connect itu nggak selalu langsung masuk, tapi dia akan tunggu momentum yang tepat sehingga di momen ini mereka bisa ngedapetin Lordnya, mereka bisa ngedapetin poin eliminasi yang banyak bang. Ya di sini salah satu contohnya ya, karena ketika targetingnya bener-bener kena banget Tuh, ke arah dari Eman. Itu dampak dari Vengeance yang dia kenain ke minion. Dan ini kedua kalinya Nile bahkan even menggunakan Phantom Execution dia nggak bisa. Dia kena efek mini stun. Ini juga Eman terkena ujung dari Final Flash dan pertukarannya jadi nggak adil. Iya. Di belakangnya ditutupin sama Setsujin, damage-nya udah terlalu masif. Dan once again, ini the superior jungler, the tier S jungler, Setsujin. Di menit 10, dia dapetin level 15 lagi. Walaupun ada beberapa yang mungkin under 10 menit ya. Tapi pas banget di menit 10 dia udah dapetin tadi level 15-nya. iya, ada contest retribution. Itu yang selalu dipegang sama Setsujin juga, meskipun ya kadang ada pertukaran poin eliminasi yang harus mereka terima, tapi ya dia tahu nih job desk-nya adalah untuk ngedapetin objektif dan itu maksimal banget untuk Iya, iya. RRQ. 9 kill dan Setsujin. Farming yang begitu superior, 14.000 dibandingkan dengan Nanael yang 8.000. Secara individu ini bener-bener terasa banget. Kayak 6.000 gold. Yang mungkin ini kalau misalkan Nanaelnya menggunakan Baxia, Fedrin, ini wajar, Nevin. Karena perbedaan gold untuk tank jungle lawan assassin emang bakal kelihatan jelas nanti Iya. adanya. Tapi masalah utamanya adalah Setsujin ini membawakan assassin, marksman. Nanaelnya juga assassin. Iya. Ini kayak udah benar-benar ketutup. Makanya tadi pas sinyal dapetin 3 base turret, itu langsung loh. Mereka mundur semuanya. Karena mereka Benar. tahu, mereka nggak perlu ngejar lagi. Bigetron yang bakal nyari cara buat masuk. Iya, jadi emang agak berat ya buat Nile dan sekarang untuk Moreno dengan Kaguranya juga aku bisa bilang nggak banyak akhirnya momen yang bisa dia ciptakan gitu dengan burst damage yang kita harapkan ini bisa langsung dapetin siapapun karena memang nggak terlalu tebel, tapi ternyata kali ini nggak terjadi, area frontline yang terbatas banget dan ketika pinnya juga mencoba untuk masuk seperti yang udah kita bahas, RRQ Hoshi punya sejuta stun di sini untuk menghentikan pergerakan apapun yang mencoba untuk masuk. So kelihatan dari segi statistiknya juga 9 berbanding 1 turret saja dari Bigetron. Ini secara objektif juga sangat berbanding terbalik ya. Apalagi semenjak purple buff-nya diambil tadi Nanael. 9 banding 6. Walaupun mungkin nggak terlalu signifikan kayak 7 banding 2 atau 10 banding berapa. Tapi berdasarkan game time yang kita jalankan tadi emang RRQ udah nggak mau lagi punish purple buff-nya. Mereka emang pengennya punish jungle-nya aja. Karena balik lagi, ini kan bisa jadi langkah sebenarnya buat Yishunshin dan juga Res pertama untuk Arlott-nya. Untuk dia bisa engage ke belakang karena ya ada Vengeance itu yang bisa dia mainkan. Aku awalnya juga mikirnya gitu, Profesor. Awalnya aku lihat ini akan punish ke arah sosok Nile-nya, dihantam Nile-nya. Tapi tidak. Iya. Ternyata itu Eman target utama mereka. Mereka tahu gimana caranya ngebuang Eman, gimana caranya melempar Eman dari zona nyaman. Karena Eman di kondisi darah itu berlebih nanti itu nggak akan bisa hentikan. Iya. Oh iya pasti. Cuma ada initiate power dan initiate power dia punya purify, dia udah siapin itu untuk dia bisa bertahan. Cuma sebelum itu terjadi dia nggak bisa mendeal damage dengan maksimal. Tadi Makanya. aja udah maksimal, cuma pertukarannya apa? Toy sama dia. Enggak. Iya, makanya tadi Nggak gue terlalu expect satu ya suara Cloud nih. gitu yang keluar. Karena kalau misalkan disapu, Cloud-nya udah punya Winter, dia tinggal blazing buat Winter. Iya, Ya, betul pasti banget. RRQ yang bakal kocar kacir Tapi sendirian nice, kan. nice. Bener sih. Pokoknya apa yang diambil sama Res, pokoknya itu yang dilempar balik Dilempar maksudnya, balik ya, Profesor ya. itu dia. Dan kalau ngelihat dari Eman juga sebenarnya bukan bad play juga sih. Ini emang udah Enggak, ini terpaksa karena aja. terpaksa aja. Karena bahkan dalam posisi yang tertekan gini, gak jarang kita ngeliat dia masih bisa ngelakuin pertukaran. Betul, ya, itu Tetap dia. ada trade-nya. Tetap ada trade dan Toy trade-nya. Wah, Tuh, luar biasa. mahal emang. kan? Oke, tapi tentunya ini kita mau ingetin buat kalian semua ya. Ini kita baru game. Ditutup hero power-nya, 1-1 Granger. Nah, ini sih yang pengen kita lihat Yishunshin langsung jadi pilihan pertama buat Bigetron dan untuk RRQ wah nggak pakai basa-basi. Harit yang tadi sempat di-ban di game sebelumnya juga langsung bisa diamankan dengan Hylos bro. Ya, aku lebih suka dengan Hylos sih, karena udah nggak ada Cici kan. Jadi Garot kacanya nggak bakal bisa combo juga. Sekalipun Garot kacanya diambil sama Vin, itu jatuhnya cuma buat jadi badan dan enable buat Yishunshin aja. Oh,
Oke, menarik. Kiri apa ya? Agak bebas nih berarti. Dan untuk menjawab, untuk Gigetron finality setelah mereka udah pegang nih junglernya. Apakah mau head to head dulu dengan gold lane-nya dengan hadirnya Obvious juga masih ada ya? Obvious Sunshin. Oh, Ruby dulu, Ruby gold lane. Karena untuk mengimbangi di Sunshin dengan farmnya. Berarti di sini ya mau tidak mau Haritnya dituntut untuk bisa bertahan di laning. Karena Ruby-nya nanti bakal chaotic banget untuk Tapi masih bisa flex tuh, tempat masih swing ada back. XP kan? Oke, dijauh dengan Lancelot ya. Head to head yang umum lah ya. Lihat Sunshin akan dibalaskan dengan Lancelot juga. Tapi sekarang menutup ke arah Benning ya, aku ngerasa targetnya ini balik lagi harus ngabisin ke arah gold lane sih. Pengen bikin Hylos-nya juga lebih aman, karena kan damage-nya lumayan Potong terbatas kanan. untuk tiga pilihan awal untuk Gigetron. Kecuali Iya. mungkin nanti ketika Ruby-nya udah jadi. Sebenarnya kalau ngomongin Zuxin yang udah di-pick sama Bigetron, ini possible banget buat nge-ban Yves dari Bigetronnya sendiri sih. Oh, Karena Yves di sini bagus banget, dia ada Hylos, ada Harit, magic damage-nya udah cukup. Lancelotnya bakal jadi eksekutor. Dan nanti hero-nya Rest nih yang masih jadi misteri sebenarnya. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Karena kebetulan Arrow ditutup, jadi harusnya kita expect-nya hero yang bakal ngebuka jalan lagi buat Lancelot. Potong badan semua. Drop. Kanan pasti drop yang nih. tadi sempat kita sampaikan juga. Dan Bigetron fokus ke arah mid laner kah? Yves. Marsha juga sebenarnya masih Potong terbuka ya Gatot untuk drop saat ini. nih, kanan. Tapi mungkin Kiri untuk Kagura potongin nggak mid kita ya? lihat di game yang kedua. Masih belum sih. Possibility masih ada sebenarnya. Tapi ada dia Yves yang ditutup. Next Badang mungkin dari RRQ. Enggak Karena dengan dapat. adanya Badang nanti Zuxinnya bakal lebih leluasa juga untuk melakukan rotasi. Karena Badang Zuxin cepet banget untuk Drop, turun. drop, Atau drop. Kalea. Kalea ya, kalau ngomongin ke arah Kalea, Kalea Zuxin kan landingnya powerful Drop. banget. ditambah lagi kan Grup grupnya nih. belum keluar. Nah, Iya. kalau ngomongin ke arah One dan juga mungkin ada Cloud yang bisa menutup ke arah Hylos, Bentix itu juga bisa. Iya ya. Grup nih, guys, Kalau kanan, misalnya kalau guys. yang mau diambil aku ngerasa Betex ini harus satu paket ya. Karena kalau enggak gak ada burst damage di awalnya itu sih yang agak dikhawatirkan. Harus Badan, berarti mengandalkan kiri ya butuh dari badan. segi Kan ben bro. Dan grup yang sudah ditutup. Dan tadi Kiri. membuka kesempatan buat Badang bisa muncul. Badang, Ruby Gold Lane. Ben midnya ya. Midnya apa yang Oh, belum ini ya? sangat disayangkan ya. Parsa Arrow nggak sih? ditutup sama Bigetronnya sendiri padahal dia Uranus. connectionnya Oh, kuat biar banget. nggak ada badan juga. Tapi dengan adanya Uranus yang ditutup juga berarti Tidak pakai Parsa. berarti lagi-lagi di atau sini pick Parsa dulu hero supaya EXP untuk XP-nya Crash ini. masih menjadi sebuah misteri. Apakah akan disimpan Ambil Parsa dulu sampai masih. nanti di pick terakhir? Karena untuk pick sekarang pun untuk Rin gak ada masalah harusnya kalau mau pick Farsha. Iya ya, Farsha yang masih available juga nggak akan membuka area of effect yang massive. Ya. Dan itu dia, Farsha yang udah di-secure. Ini ada di Kale tangan Beatrix mereka. asik bro. Bro. Kombinasi antara Farsha, Kale Beatrix, Hylos, bro. nah, Hylos, ini makan areanya Hylos ya, untuk bro. teamfight sebenarnya udah sangat powerful ya tangan Ararjo. Kale Makanya aku Beatrix bilang bro. ini Bigetron Combo YS, sangat disayangkan. Tapi emang Jusin. gak ada option lain kan? Iya. Kalau KB, nggak bro. Arlotnya di ban, Arlotnya di kanan udah pasti. Kale Beatrix. Bener Bro. sih. Karena mereka MM udah di ban kan, Granger kan? Tapi mungkin bisa cari beberapa opsi lain yang bisa ngebuat momentum juga di area roamnya. Kali Beatrix Dan dong. Sekarang di area Anjir, dia Ghost tadi loh. juga masih jadi fleksibel nggak sih sebenarnya Ruby-nya? Atau Ruby-nya- udah pasti gold lane? Kalau menurut Mas Gabe? Aku sih gold lane sih, aku lebih suka jadi gold lane. Karena Khalid momen agresif sepertinya. Kalau gue sih ganti sih, ubah EXP sih. Beda deh. Iya, kalau ya balik lagi. Tapi kali ini kita lihat, oh Best my lane. god, langsung di gold lane. Esmeralda. Jaga-jaga Tapi laku-laku kita ya. expect-nya ini EXP lanernya yang udah kedina ya secara nggak langsung lapu-lapu. Apakah Res masih berani untuk mengambil hero tersebut? Karena udah ada Esmeralda yang pertama dan kalau kita ngomongin soal teamfight besarnya akan ada Khalid juga yang tentu akan lebih sering atau lebih aktif di area sungai EXP lainnya nanti. Berat banget sih kalau misalnya mau bawa ke arah lapu-lapu ya. Tapi emang untuk opsinya udah sangat amat terbatas dan ternyata Obvious. Obvious yang bakal dibawakan. Oh, ini hero yang benar-benar nge-enable Lancelot-nya. Karena bayangkan Povius yang biasanya bisa dipick di kubu. Kali aja. Ini matchup perang dan perang nih bro. Untuk bisa Asik nih, bro. Gameplaynya nih. Last kan sesuatu yang bisa dibilang berbeda cukup jauh diberikan dengan Kata game yang 2-0 pertama, lagi karena Ararkyo. yang ngebawain Ruby ya, mampukah dia bertahan karena kita tahu ya untuk permainan Ruby no agresif skin. ini bisa banget kalau misalnya mau dimainkan karena rotasi cepat dari trio mid untuk Ararkyo. Wow, kita lihat di sini mungkin salah satu power early game yang akan coba dipaksakan mendapatkan first spot di sana mencoba menuju ke arah seorang Rin. Dengan satu flicker yang ditahan, Finn bayangkan dia masih bertahan tapi Idok! One last hit! Ternyata baitnya tidak termakan oleh para masukan dari tim Bigetron by Vitality. Sedangkan Sosojin kali ini mau tidak mau menggunakan retribution-nya.
untuk menghindari invasi jungle yang dilakukan oleh seorang Shogun. Nah itu tapi pressure awal yang benar-benar maksimal ya untuk menghadapi teman-teman dari RRQ karena satu spell tadi setidaknya udah berhasil dikeluarkan juga dan range juga akhirnya nggak bisa terlalu jauh meskipun memang masih ada pertukaran satu damage minion ya, yang bisa Karl ya. mereka berikan. Dan kalau kita ngelihat juga secara keseluruhan ini bakal jadi tipikal season yang mungkin nggak terlalu sakit tapi dia akan cukup tanky juga. Dan secara output damage memang akan sangat mengandalkan ke arah Jishin berarti atau mungkin ke arah Ruby karena ada beberapa emblem fighter yang pastinya bisa memberikan output damage juga. Tapi ya area yang berbeda untuk XP dan juga di area gold lane ya ini belum ada dominasi apapun yang bisa kita lihat. Karena memang kalau kita bisa bicarakan ngomongin ke arah tim Bigetron yang memiliki side lane sangat kuat dari kedua belah sisi, ini akan cukup sulit untuk mau digengsi dengan damage Lancelot saat ini. Mereka butuh banget Parsha, mereka butuh banget anti-regen untuk bisa memberikan impact. Dan sedangkan Bigetron bisa membalikan seluruh keadaan dengan crush control yang mereka miliki. Ini dia tipan yang sangat kuat dimiliki dari Bigetron. Vitality Rage kali ini belum bisa melakukan cover. Dan mau tidak mau Rest harus berdua ke arah belakang. Melepaskan turtle pertama mereka untuk para pasukan dari tim Bigetron. Vitality adalah sebuah jawaban yang paling tepat. Karena hidup tak bakal mampu untuk bisa menanti yang bisa diberikan oleh Samsen Nile. Lihat apa yang dilakukan Nile. Dan kalau satu Selagi musuh snowballing bisa yang dilakukan perang-perangin. Nile tidak dihentikan oleh para pasukan dari tim RRQ, mungkin game ketiga bisa menjadi sebuah jawaban. Ya, tapi ini setup turtle yang emang cukup nyaman ya buat Bigetron. Mereka bawa typical hero yang emang tiga-tiganya tuh sering banget dipakai menjadi pelaku untuk zone out. Dan kalau kita ngelihat juga dengan satu pemain yang tadi tertinggal, ya poin eliminasi jelas bisa disecure oleh Bigetron. Pertanyaannya dari RRQ, gimana caranya untuk mereka melakukan pertukaran dalam posisi seperti ini, Bro? Dalam keadaan kalah ya udah pasti nungguin dulu buat toynya ya. Karena power spike mereka akan ada di mid game nanti. Harit, Lancelot. Ini udah punya item bakal powerful banget soalnya dua-duanya. Oke, tapi lihat ngomongin ke Mesti arah dapat ya. Lancelot yang struggle seperti Nile di game sebelumnya ini menandakan memang cukup sulit untuk bisa bergerak dalam kondisi saat ini. Para pasukan dari tim RRQ mereka dipaksa ditelan Resnya karena Resnya udah nggak berdaya di atas Shogun. Ini yang kita sempat bahas head to head antara mid laner dan juga EXP laner sangat benar-benar membuat lane outdoor menjadi ceria dan meriah untuk di match yang kedua. Aktif banget perang sih dengan dari Vince, kiri terus juga dan- kita melihat dari diajakin segi perang. sisi XP lanernya sama seperti Idok yang akan memberikan sedikit pressure tambahan di area top lane karena mereka butuh supaya toynya nggak terlalu terganggu. Kita tahu bagaimana power dari Ruby juga untuk menahan hero-hero yang punya efek dash dengan Doran Wolf King ataupun dengan I'm Offended-nya. Jadi ya untuk saat ini temponya bakal dipaksa lambat terlebih dahulu. Mereka juga nggak mau terlalu mengambil resiko di awal, Bro. Ini udah pasti bakal ngerepotin sih Eman untuk pivot panjangnya. Terus Jin juga nggak bakal bisa asal masuk. Pertama buat Toy, dia bisa di benar-benar di stopper. Purify-nya mungkin bakal trigger dengan mudah, tapi mungkin kita bakal lihat di setup turtle yang kedua karena kebetulan mumpung ada di gold lane nih dari turtle selanjutnya. Selama nggak ada anti regen, Shogun akan bersinar tapi Reza akan menjadi target utama menuju ke arah Flicker ya. Nile, tapi Blake Flicker kembali ya, defensif Reza. sudah dikeluarkan sempat termasuk ada Mati Gimana sih Reza masuk ya. team fight, tapi Vince seorang diri di depan sana. Rez lama ada lagi di depan Fortune yang bisa menyelamatkan dirinya, Reza. membuat Revitalize di pop up oleh Idok dan akhirnya Aduh, Bigetron tetap langsung mendapatkan poin yang start, sangat turtle. mahal. Rez termakan. MVP di game sebelumnya seakan-akan nggak berdaya kali ini. Ya, satu pemain yang akhirnya nggak bisa bergerak karena banyak banget stopper yang dimiliki oleh Bigetron dan Ini ini bahaya akan nih. menjadi turtle kedua. Sedangkan Nile berbanding 180 derajat dibandingkan dengan game sebelumnya. Tapi jelas untuk RRQ mereka juga emang masih butuh waktu ya untuk bisa kasih output damage. Oke, Riz termakan dengan sarisan. Moreno flick power defensive dikeluarkan menuju ke arah Pain. Tapi nampaknya Sojin sudah melihat ada potensi yang bisa di take down dan Shogun menutup deny rotasi yang sangat manis. Selama tidak adanya anti regen, selama tidak bisa menghentikan pergerakan dari Esmeralda dan Mati. Toy. Instant kill habis didapatkan dan damage yang sangat besar membuat para Bapak pasukan dari mati. Tapi ini Bigetron kelar dengan nih, mendapatkan kelar Toy. Tapi sayang sekali, Res hanya Mati bisa semua, menemukan semua, dengan semua. Legend Nile karena damage yang masih belum cukup. Ini para Keren. pasukan membuat double kill dari tim Bigetron dan Susujin dipegangin oleh Shogun. Ini dia, EXP laner. Bigetron mendapatkan keuntungan di mid lane itu berkat Shogun yang megang ke arah Susujin dan Fate. Membuat Riz tertakedown. Burung Riz benar-benar tidak bisa bermain, cukup liar kali ini di lane up down. Ini bakal jadi berbahaya. Pembatasan pergerakan ke arah para pemain dari RRQ dan bahkan satu alter turret di bagian bottom lane
ini akan langsung diamankan juga oleh Bigetron. Ngebuat mereka pegang keunggulan bahkan sampai ke angka 3.000 gold lebih unggul, Prof. Ya jujur ini gara-gara turtle yang bahkan bisa jadi perfect turtle loh gara-gara zoning Bisa, outnya bisa. dari Shogun. Shogun bener-bener pegangin banget Setsujinnya, dealing damage-nya nggak maksimal. Dan bahkan toy-nya itu ditutup farming-nya. Ada fun. Oke, ini ada MPLID Extremer, tentunya ada fun. Ya, Ada fun. Fokus Ya. banget nih ya. Lagi fokus. Iya, lagi fokus, lagi Petri ya. melihat permainan, ya kan. Dan sedangkan kalau kita lihat dari RRQ, bener-bener Shogun ini kayak selama ada Shogun, RRQ nggak bisa gerak. That's it, Devin. Iya, setuju sih. Karena dia bisa menyerap siapapun, output damage-nya juga lumayan berasa, bahkan terutama untuk menuju ke arah res ya. Ini yang nge-shutdown res jadi satu jawaban sepertinya di dalam game yang kedua setelah belajar dengan apa yang terjadi di game yang pertama. Dan sekarang, dengan kehadiran turtle yang ketiga, apakah ini akan menjadi perfect turtle? Melihat power zone out yang masih besar dan RRQ sepertinya juga belum bisa menciptakan momentum-momentumnya. Masih jarang banget aku ngelihat adanya Glorious Tackle untuk ngebuka team fight besar. Masih susah juga sih buat dapetin team fight yang manis karena nggak ada hero yang momen banget buat RRQ. Gak ada yang bisa ngebalikin momen ini. Gak ada. Karena iya balik lagi dari awal kan kita udah bilang kali ini bakal agresif banget. Dia pengen main bro. sungai. Bareng sama Zuxin, wah double agresif. Lihat Idok dari tadi yang jadi korban dan sekarang bahkan karena udah ada glowing one, Idoknya bakal susah banget buat dapetin regenerasi HP yang seimbang dengan Shin. Waduh, memang mau tidak mau ya. Hah? Memang harus ngambil Shogunnya dulu sih itu. Iya ya. Mau nggak mau. Tapi lihat Raging Chestron telah dikeluarkan menuju ke arah Toy. Tidak mau terlalu terburu-buru dengan arah zaman. Force mampu antar pasukan dari tim RRQ. Udah hilang dah sampai jalan ditemenin Perangin. ngejangkilnya lihat. Oh, Sedangkan ini Nael gitu lah. bebas seorang diri. Bebas Gila, mau kemana Jambi. aja, suka-suka Nael. Iya, jadi bisa traveling ya kemana aja tanpa adanya gangguan sama sekali, nggak ada yang nyariin juga karena cukup nyaman buat 4 pemain Bigetron lainnya. Mereka masih bisa pegangin untuk lane atas ataupun di bagian mid lane yang belum tersentuh sama sekali juga. Dan di sini dari Idok, dia jadi punya banyak banget job desk. Mau buka inisiasi agak susah karena dia juga harus nampung damage-nya. Apakah cukup damage-nya menuju ke arah Eman dengan Summer Force dikeluarkan dengan Feather Attack dan Flicker bakal dikeluarkan Eman still survive. Lihat di belakang sana, Queen termakan oleh permasukan dari tim RRQ. Rin menjadi pertukaran mereka yang sangat mahal. Tapi Toy gak ada jalan untuk pulang selain mundur ke arah belakang karena Shogun terlalu kuat. Nael is coming. Memporak-porandakan para pasukan dari tim RRQ dan bahkan Eman. Kali ini masih bertahan. Molino tidak bisa ditumpahkan. Susujin masih bertahan dengan pancarnya. Tapi di sana tidak ada yang aman lagi. Selain pulang hanya dengan nyawa. Pemain yang berhasil di-take dan memang di awal dengan hilangnya satu pemain dari Bigetron, tapi setelahnya di fight jangka panjang tarik Menang duit ulur juga sih, dan karena menang HP duit bar juga yang begitu tebal menjadi masalah sepertinya. Tapi lihat di area mid lane pun Shogun jangan coba dipasang. Wah, Tidak perlu aja oleh seorang mantapnya. Finn. Seorang Force telah dikeluarkan. Udah lumayan sakit. Tapi kalau melihat adanya Eman di tengah jalan, kayaknya mereka harus menurunkan niat untuk maju lebih dalam lagi. Itu dia, Nael is coming. Ketika Nael datang, siapapun akan diporak-porandakan. Betapa keuntungan dari tim Bigetron dipegang dan tidak ada nafas untuk RRQ saat ini. Oke, quote on quote dari Koet ya tadi ya. Jangan sampai dengan keunggulan sejauh ini Bigetron melakukan kesalahan. Mereka harus tetap fokus, Yep. tetap objektif. Dan Shogun yang Gila. sekarang screening masih belum bisa ditumbangkan karena emang masih butuh damage lebih banyak lagi. 2 game. EXP laner dua-duanya bersinar dan Shogun membuat RRQ gak bisa farming sama sekali. Berkat Shogun ini lihat 7.000 gold didapatkan Bigetron by Vitality, Nevin. Iya ya, jauh banget sih untuk game gold yang udah mereka pegang. Satu buah Dominance Ice memang sekarang udah ada di tangan dari Idok. Tapi Glorious Glorious Pathway, target mereka karena Moreno yang sangat mudah untuk bisa menghindari tapi kembali ke keadaan Res menjadi target utama mereka. Melepaskan Res adalah sebuah jawaban yang sangat baik karena satu-satunya yang bisa ditinggalkan adalah Res. Kalau Resnya tadi nggak berbalik badan, mungkin poin kill lebih dari 1 akan didapatkan. Ya ini puter balik sih dari RRQ ya. Mereka udah nggak bisa keluar untuk membuka inisiasi. Bermain dengan lebih defensif lagi dengan satu inner turret yang berhasil ditumbangkan. Dan Lord yang juga masih dalam perjalanan di bagian bottom lane. Akankah ada inisiasi lanjutan lagi? Karena ada Emo Vendant loh, ingat yang bisa dibuka. Kalau misalnya ada yang sedikit offset di bagian depan. Kalau kata Eman, kalau tadi lo ngeluarin gue dari zona nyaman, gantian. Gue tarik lo keluar dari base. Lihat kali ini Eman standby di depan sana. Damage dari Turret akan coba membantu Eman dan apa-apa pasukan dari tim RRQ. Mereka kayak langsung Sucin. Shutdown memang terjadi tapi refleks everybody bakal coba dibalikin kembali. Keadaannya depankan Shogun tidak terhentikan.
sama sekali. Shogun Tak tidak bisa. terhentikan. Beda Damage yang dikit tidak terjauh. cukup untuk membuat Belum, Shogun belum. bisa ditumbangkan. Dan bebas Progres bahkan gitu. untuk Nile memberikan free hitnya. Ya, dan masih ingin mencoba ya untuk dapetin satu buah base turret di area top lane maupun di area mid lane. Belum menghentikan upaya dan semangat dari Bigetron. Sama keluarkan Moreno menjadi Prince, target. Moreno hilang, damage terlalu pas. Shogun bukan menjadi target utama, mereka membiarkan Shogun seorang diri. Keluar pathway, menutup jalan untuk Shogun. Tapi Finn dan juga Nile menunjukkan batang hidungnya, memberikan space untuk Shogun bisa balik lagi. Waduh, Prof, tanda-tanda kah? Targetingnya beda ya tadi ya. Kayak Shogunnya mencoba untuk screening ke belakang, tapi ternyata Moreno mainnya dari samping dan Moreno jadi kepick ketika ada Toy dengan Zaman Force-nya. Ini menjadi sinyal nih. Bigetron memang tadi sudah unggul 9.000, tapi gara-gara Moreno tersumbangkan di depan sana, jadi ya mau nggak mau ini sekarang goldnya akan swing sedikit 2.000. Dan mereka harus hati-hati. Masuk ke high ground memang harus ada kalkulasinya. Iya. Karena kalau enggak, mereka yang bakal kelimpungan sendiri nanti ketika ada Lord selanjutnya. Ingat. Walaupun sebenarnya sekarang Bigetron masih pegang keunggulan. Ingat ya Profesor, yang tidak bisa ditumbangkan itu Shogun, bukan Moreno. Jadi kalau ketika dive in-nya Shogun masuk dan Moreno masuk, tapi targetnya mereka berubah menuju ke arah Moreno nggak bakal bisa nahan nih, Vin. Iya, dan sepertinya dari RRQ mereka juga akhirnya mulai sedikit terjawab lah ya apa yang harus bisa dilakukan, mendapatkan ke arah damage dealer-nya, tapi Oke, lihat di sana Susujin! Gak ada jalan untuk pulang, ditutup oleh permusuhan tim Bigetron, dipotong! Bigetron by Vitality mengamuk di game. Recall, kok bisa Iya, nge-clear Suzuki itu? nggak dikasih main sama Recall, sekali itu untuk jelek tuh, Bigetron. habit Ini jelek tuh. nge-pick off sebanyak 3 Kok bisa kali datang bahkan. untuk clear Dan minion, nggak boleh ini kasih harusnya gold sama nggak sekali diproses untuk sih, Prof. kanan. Harusnya udah dilepasin aja sih. Iya. Mereka tahu kok Nggak boleh, kapasitas nggak high boleh. ground-nya kuat. Jangan ada pernah kasih Harit, celah ada sedikit Martian. pun. Terutama Nggak Martian disiplin. nanti bisa Disiplin. zone out juga dengan Jelek Federal di situ. Strike. Dia bisa Recall, tapi minion bisa dapatkan tak. tinggal gimana caranya aja nih untuk Bigetron yang masuk ke high item lebih ground. banyak, Aku malah lebih cepat banyak. lebih memperhatikan Itu Bigetron jeleknya, yang harus lebih bikin presisi window untuk bentuk tim 3-way push. RRQ. Jangan sampai mereka Hati-hati, menyanyiakan bro. Lord ini karena yang ditakutkan adalah nanti ketika sudah mulai masuk late game, Eman itu power spike-nya berbeda dengan Jelek, Marksman jelek, loh. jelek. Iya sih, ini yang Meskipun jadi menang, nggak pembeda boleh gitu, juga nggak ya. boleh. Bukan seperti Harit misalnya yang bakal punya damage yang masif. Tapi Eman yang justru harus memperhitungkan momentum-momentum yang bisa diciptakan juga sebagai seorang Ruby. Dan untuk saat ini pressure-nya tetap akan ditekan terus sama Bigetron. Mereka udah ngebawa Awakening dari 3 arah yang berbeda dan Lord pun sedang dalam perjalanan di area tengah. Ngebuat dari RRQ dengan keselamatan yang sangat penting. Jangan sampai ada mistake yang ngebuat mereka harus mengalami kekalahan. Oke, mereka langsung berhadapan dengan adanya Lord di depan base turret mereka di arah tengah. 3 lane mendorong secara bersamaan. Membuat para pasukan dari tim Bigetron by Vitality akan langsung melakukan grounding seluruh base turret mereka. Langsung dapetin mid dan juga bottom lane. Itu menjadi target utama mereka. Diangkat begitu saja Rest dengan adanya satu fan Resek. Mencoba untuk mengusir mundur. Susujin tidak mau tahu terburu-buru karena dia tahu tidak akan bermaksud lebih dalam. Langsung ada Coastal Gaming. Mereka masih cukup untuk bisa bertahan dengan Lord yang sudah ditumpangkan. Tapi dengan satu poin terakhir apakah bakal coba dipaksa kembali. Bigetron harus sabar. Bigetron nggak boleh memaksakan. Kalau Bigetron memaksakan keadaan, ini bisa dibalikin keadaannya oleh RRQ. Ya, hal yang sama dari RRQ pun yang juga harus sabar. Mereka masih punya defensive high ground yang cukup tinggi dan mereka masih punya output damage yang bisa ngebalikin keadaan. Raging Test Drop! Karena Toy menjadi target utama dengan ada Zaman Force masih bisa berkisah dan Eman tertahan di depan sana bersama dengan seorang Finn. Gak ada jalan untuk pulang, Tiganya kena tampaknya potong. didapatkan 30 detik. Ini dia yang baru kita tadi sampaikan. Kasih Mereka window harus ya, kasih ya window sabar. dulu. Mereka harus sabar dan mereka tidak kenal sabar nampaknya. Ini dia yang kita bahas, kesabaran. Ya kan cukup berbahaya kalau misalnya terlepas. Karena dengan satu momen tadi aja kehilangan 2 pemain. Berarti dari RRQ bisa langsung ngedapetin outer turret di area mid lane, Prof. Windownya jahat keuntungan tuh, mulai gagal berbalik game ya, gini nih, karena windownya balik lagi jahat. dengan Mid- keuntungan mid- tadi late di game area windownya low. jahat, bro. Mereka unggul lagi 9.000 sekarang Bisa 7.000 ngambil banyak lagi. jadinya. 2.000 gold swing. Betul-betul menjadi sebuah Nael standar. udah Nael ngedes. Langsung ada Zaman Force menuju ke arah Shogun. Ini berbahaya sekali tadi kalau tuh. Nael ngedes dan bahkan lihat retribution-nya nggak berhasil melakukan purple buff. Berhasil nggak sih? Enggak kan? Oh, dapat. Masih dapat satu buff sekarang terakhir. emang balik lagi ya. Toy udah punya damage, dia udah punya Holy Crystal. Dan Rest dia punya Winter Crown. Jadi Bigetron harus hati-hati ketika ingin mencoba untuk melakukan pick. Mereka bisa makan depan dulu kok, mereka bisa makan idok dulu kok. Gak harus langsung engage ke belakang. Iya. Kecuali kalau emang mereka mau tutup ultimate-nya Rins. Menurutku di sini Bigetron betul-betul harus presisi. Tidak boleh terlalu terburu-buru, tapi gak boleh Shogun. terlalu lama juga. Shogun masuk terlalu dalam, gak boleh terlalu dalam. Ingat Shogun, dia nggak sekuat sebelumnya.
Udah mulai turun power Profesor. Ya, tapi kalau misalkan nanti ada item seperti Immortality atau Winter, dia sebenarnya masih bisa dive seperti tadi. Iya. Cuma harus diingatkan sekali lagi, RRQ masih kurang juga nih dari segi item life bane-nya. Cuma ada di Rest dengan Dominance Ice dan juga dari Rinse Glowing One. Iya. Idok punya sih, Idok punya. Idok punya, tapi kayak Idok dari tadi kan nggak ketemu sama Moreno. Iya. Iya sih, itu yang menjadi pembeda juga ya. Kompet dari Arthur kayaknya susah banget untuk ngedapetin tipikal fighter-fighter yang dibawakan. Banyak banget fighter. Kiting Memang dong, dimainkan kiting sekarang. Fokus dong, dari Lord Chamber kiting Top dong, lane. guys. Target mereka menuju Dengan ke arah kalian Eman, jalan dia di atas. Shogun di arah belakang dibiarkan seorang di suara Idok menjadi tanggung utama kan Idok termakan. kiting Tapi dong. sama pun terlalu kuat membuat Eman tertinggal bersama dengan seorang Pin. Damage tidak bisa dibendung pada sekarang bikin kelompok membuat pasukan RRQ. Mereka membalikkan keadaan dengan 3 power hilang. Shogun memang menangkap Prince. Nile is comeback. Tapi jangan lupakan masih ada Toy bersama dengan Susu di depan sana. Mencoba untuk bertahan. Membalikkan kembali keadaan. Dan pakan Nile. Dengan sama pun dia mencoba dihindari masalah situation Nile. Tahanin. Berhasil memenangkan. Offensive situation Toy. Gak bisa menyelamatkan base mereka. Big Gatron memaksa RRQ ke game yang ketiga. Game ketiga yang akan kita Jangan saksikan ragu, dengan menang gameplay jumlah, tak ada pembalasan dendam Majuin. dari Bigetron. Nice. Zone out yang ke arah balik. Memang gameplay kalian harus perang bro. Sejak kita bisa melihat kitnya, Game yang luar nggak bisa. Dan Shogun, walaupun dia tumbang tapi dia bikin toy-nya. Nggak biasa dengan game. Oh, Asik. Yang Ini memang. Kualitas ya itu dia. Kita lihat siapa yang ini ya. Kualitas Shogun, EXP Shogun, laner Shogun. yang benar-benar Shogun pantas ya. untuk mendapatkan MVP. dia banyak banget bikin Sebenarnya, miskalkulasi jadinya. Kita tahu ya bagaimana dari Esmeralda memang sangat bisa bertahan untuk jangka waktu yang lama. Dan selain bikin settingan ini, Bah. apakah Mana? ini Gap. Pipi. Apipi. Gak mau. Apipi. Kalisa gak mau. Apipi. Udah digoda-goda gini Kak Alisa. Apakah Mana ini lo meternya? Emangnya lebah, pahit. Tuh penuh lo Kalisa. Oh no. Oh my god. Bah, pahit. Tuh penuh lo Kalisa. Oh no. Oh my god. Enggak, ini settingan. Oke, please RRQ Bigetron take it over cepetan. Udah gak betah. Pahit. Alergi. Dah. Ini sabarnya Bang Oji ya. Akan ada waktunya. Dari tadi gue liatin semua barometer. Gua cembetut disorot. Kan masih ada Bang KB. Dia udah punya bini. Oh iya bener. Tos dulu bang. Iya, tapi ya emang ya sudah lah ya. Jadi buat kalian semua ya. Oke, lanjut. Nih kalau jalan Barbiel itu mah. Iya. Oke. Lihat ternyata Uranus dan juga Ranger yang diambil Granger. ya. Nah kan Granger. breakernya pasti di naik. Karena ya baik kedua-duanya juga power, landingnya juga dikasih luar Eman. biasa dari segi pop damage. Dan ingat modal 2 item loh, Hunter Strike. BTR, kalian tuh kuat di Skyfierce, perang. Ranger udah bisa join Draft fight. perang tadi asik. Ya dan sumpah, damage-nya gitu juga besar mainnya. banget sih. Yes, Apalagi SD kalau band, misalnya kecil. Abidin bisa dapat nyaman dengan poin eliminasi. Ambil yang tinggi. ambil haya Mungkin kalian Uranus juga sumpah. sebenarnya jadi Haya. sebuah keunggulan di era early game. Cara laning mungkin bisa sedikit menguasai. Haya, bro. Tapi di Sumpah, sini bro. kita bakal Atau ngeliat sini kalian satu Beatrix matchup sini. yang akan Ambil lah. dibawakan oleh Big Jetron. Lagi-lagi kedua Uranusnya. laner kita yang mungkin bakal jadi Arif. spotlight. Game pertama dipegang sama Nas Nah, Haya kan? Kedua dipegang Nggak sama mungkin Shogun. lance. Dan akan disimpan terlebih dahulu hero untuk Shogun memprioritaskan Pasha kah? adanya Haya, Ada Busa CC dan juga tadi. Harriet. Jadi bukan menuju ke arah Lancelot. Ya tapi balance sih untuk damage-nya di sini. Terlihat tadi mungkin Gila. dari segi magic dan juga Bisa skillnya nggak nge-trading. terlalu berimbang. Tapi Sumpah, buat saya, jujur, ini nggak ada lagi nonton-nonton ke dengan depan-depan, bro. Lancelot berarti Aku aja nggak buka IG, bro. dengan game kedua tadi referensi di mana Suzuki tidak begitu Wah, ini leluasa. kita main hero power aja nih kalau di Lancelotnya. Mesiga nih. Mau Betul juga dicoba mindsetnya. kembali. Nggak salah, nggak Mungkin salah. ada pembeda nih. Aku lebih setuju kalau misalkan nanti bandnya menuju ke arah Esmeralda. Iya, Karena Uranusnya bakal keganggu. Itu bakal repot banget tentunya. itu dia. Ben. Aku setuju banget sama Profesor Ben, Kami Ben, karena Ben, kita Ben. lihat Yif, Shogunnya aja BNT udah Yif ini. dibutuhkan. Iya. Apalagi kalau Esmeraldanya kali ini harus dibuka tanpa ada yang bisa mengcounter. Pertama, kita lihat Granger bukan tipikal sepower itu Ya. untuk menghadapi Esmeralda. Uranus juga akan kesulitan. Lancelot sudah terlihat tadi di game yang pertama.
Tapi kalau misalnya Cascute ingin tes ilmu Yes nggak sih? menantang keributan, why not? Profesor Tan. Wah, itu sih Kanan Esme, penuh akan masuk pertimbangan akal. ya kalau emang masih mau dicoba buat dilawan. Dan kalau kita lihat dari Res, Heeh. ini terlihat dari bagaimana win rate dia punya 69% dengan total game 13. Sebenarnya cukup baik, cukup stabil. Tapi aku agak sedikit salah fokus Res 7 karena emang mostly R7 pun bilang ini hero-nya mirip-mirip gua katanya kalau gitu. Jadi Iya, dari penerus power ya. pick-nya, iya. Penerus. Res 7. Tapi ya menarik sih emang kalau melihat gameplay dari Res ya, tipe yang juga lumayan suka untuk beradu di area laning. Dan sekarang menutup ke arah Khalid, tipikal Kiri. hero yang memang bisa ngebuka inisiasi. Kiri Ben Dan Yves dia lah. menguasai area river yang seperti tadi sempat kita bahas juga. Jadi menyisakan cukup sedikit dari Bigetron. Apakah masih mau fokus ke Atau arah paksa? Roamer lagi? Atau justru Hylos. area mid laner nih? Karena masih banyak Tapi jangan, banget berarti mereka opsinya pick berhadapan Hylos. dengan Juzit. Kalau ngomongin mid laner, Yves-nya lagi aja nggak sih? Yves atau Parsa? Lagi ya. Yves lagi, walaupun ada Hayabusa yang bisa engage ke arah Yves, tapi tetap bakal ngerepotin. Oh, Hilda-nya yang ditutup. Hilda Roamer ya ternyata. Asik katanya. Expect Yves dengan Parsa Hayabusa sini dan juga asik nanti katanya. Area EXP yang bakal diganggu dengan menggunakan Cow. Hilda. Kalau mau ini Tapi sih so. kalau lihat kondisi Hilda dan kondisi Gorok ini memang mereka cukup ini ya. Tahu kalau misalnya Idok itu salah satu orang yang berbahaya sekali ya Profesor ya. Ya. Karena Hilda Roamer-nya bakal mengacaukan juga Nanael dengan Berdua yang harus flank diangkat-angkat meternya sama bakal putus. Jusin ini. Jadi mereka lebih memilih garis kaca hero Nggak yang mau nanti main. bakal Nggak nge-react bikin damage harusnya. apa yang Bikin dilakukan detail oleh ya. Bigetron. Kalau Bigetron ambil Berdua nih. Kalea di sini, Gampang nih. menandakan Oh. bahwa nantinya Gatotnya bakal jadi ya orang yang paling sering dimakan. Tapi Kalea, ingat, Gatot kaca punya revitalize, punya Kalea, EU juga Kalea belakang. Esme bro. Jadi tentunya ini akan memudahkan Idok menjadi pure bait. Kalea Escape-nya Esme, Kalea juga Esme, masih Kalea bisa diamankan dan nanti Antara bisa Kalea atau di-follow up Esme juga artinya ya, ada di tergantung situ. dengan posisi dari Atau RRQ. apa lagi? Sementara untuk Bigetron yang akan menjadi penentuannya, apakah Chow. Kalea akan benar-benar muncul, tapi Chow Hylos. ternyata Chow dan juga Hylos yang bakal dimainkan. Ini Chow siapa yang Shogun. bakal ada di XP bro? Ini Chow Shogun sih harusnya. Iya. Kita udah sempat lihat ya Chow dengan Fury Hammer dia punya damage di early game tapi ternyata Wow. wow, Mau nggak masuk ke ada yang belakang. bener-bener instant lock untuk RRQ. Mereka akan mencoba untuk bermain secara indie. Oke, kita aja. Damage harusnya Di game, sampai di game yang ketiga Coba dan dong, sang ya. Raske untuk head to head, terutama untuk kedua belah jungler, sudah kita bahas mereka masih seri ya sebelum match ini berlangsung dan sekarang dalam posisi seri juga antara Nile dan juga Susujin. Dan ini yang akan menjadi keren sih. penentuannya. Sementara Kau, itu di area kau. early game, Terus. Rater Seru Terus, udah cukup guys. agresif. Wih, revitalize-nya bahkan Terus. telah dipop-up untuk kedua belah tim. Dan Lagi lihat satu Chris masih flicker. punya life skill yang tinggi dan Engkau, Gogo! engkau. Surprise of Guys. Gogo didapatkan oleh para masukan Nice. dari Aduh, TLQ. Kali ini terbalas. mereka hanya bisa membalaskan dengan satu Terus. momen kill saja. Berbaik gaming. Lagi. Ke belakang. Hmm. Red. Gak menjaga damage Mahal. sebab begitu besar. Tabrak gaming. Selonong boy. Barbar Mahal, ditunjukkan mahal, di mahal. match kali ini. Ini 3 pemain di bawah 1 menit. Di bawah 1 menit yang harus di-highlight. Menjadi sebuah keuntungan yang sangat besar mempermudah lagi. Mahal Dan BTR. efeknya juga Membahaya masih sangat bro, bagus, tolong masih bro. akan Udah 2 dapat dia tuh dilakukan. assist itu. Shogunnya langsung datang dan langsung ngebuang flicker juga sih. Untuk pertanyaan awalnya adalah karena emang ngebuang revitalize juga. Jadi mau tidak mau Idok dan juga Rins pasti bakal dalam ancaman. Ya, Shogunnya untuk para langsung datang. scouting dari region luar yang sedang menonton, welcome to Brawl Server. Benar-benar dipaksa team fight banget ya. Dan ini aktif untuk Shogun ya. Shogun lagi, duel Iya, lewat udah ada point, duel Dragon. langsung mendapatkan respect banget dari skill yang sangat manis. Shogun, dua kali bersinar. Shogunnya dapat Permainan 4-4-nya yang bro, luar tim fight biasa. participation-nya bro. Memang pantas dia naik ke MPL dengan gameplay yang sangat luar biasa dan bahkan mengagetkan seperti ini Profesor. Wah, W untuk scouter W. dari Bigetron. Mereka bisa menemukan lagi-lagi talenta muda Iya, yang bisa dibilang rookie kali ini benar-benar bisa perform sedemikian rupa bahkan untuk sekarang memberikan pressure ke depan Sutsujin. dan bahkan lihat Susujin sedikit kewalahan coba untuk menghindari pergerakan dari Wah, ini Shogun. bagus nih. Dan Res kali ini sedikit hampir gagal one by one situation. Flickering nggak sih, Toy? Sonata dan Rhapsody terakhir yang tidak memiliki lagi energi. Di depan sana para pasukan dari tim RRQ mencoba untuk mengeluarkan satu Nice, variasi dari Nael. Nael.
kembali lagi berhasil mendapatkan Mati Rinsnya lagi, turtle. mati lagi Rinsnya. Memasukkan dari tim Ararkyu Waduh, mereka flicker bawa Moreno Moreno enggak ada ini. jalan untuk pulang. Susujin masih Salah, punya satu salah, anak salah. tangga. Nah, harus mundur ke arah belakang karena nggak ada lagi shadow kill yang bisa Finn diberikan. yang nggak ada yang bisa- Dan akhirnya nggak ada yang terlalu dibunuh. keras Finn membuat termasukkan dari tim Ararkyu. Kali ini mengurungkan niat untuk menelan Gila Finn. Finn-nya. Iya, belum ada output Bagus damage sih lagi pick juga yang Hylos di situ tersedia, ya. ngebuat memang dari Salah Bigetron nggak Morenonya. boleh terlalu Mau ngegas terburu-buru. lagi tapi Balik dia nggak ada lagi nengok ingat kawan. pesan dari Salah, Colette, salah. jangan sampai offside dalam posisi mereka udah pegang keunggulan yang menurut aku sangat banyak sih untuk 3 Enam- menit yang pertama. 603 Dan ini menit, kita bagus, melihat bro. permainan untuk laningnya pun di area XP ya, terutama ini sangat diunggulkan sih dari Shogun yang wave-nya aman tapi dia juga bisa ikut ke area teamfight. Sementara untuk RRQ mereka mungkin harus juga lebih berfokus dengan hadirnya Uranus, setidaknya ada sebuah kesempatan akhirnya untuk mendapatkan platingan gold di bagian bawah. Hampir full ya. Plating ya dari Noes. Bahkan ini udah 3/4 yang dia makan sendirian. Menandakan kalau dia mau mengejar gold yang tadi didapatkan sama Shogun. Karena bahkan untuk sekarang Shogun udah mendapatkan beberapa item yang nantinya akan menahan semua dealing damage. Pertama dari Rin. Dan rotasi cepat adalah kuncinya dari Bigetron. Mereka cut wave, mereka potong minionnya agar nanti Shogun bisa join team fight. Silence Robe. Udah pasti ini untuk menghindari damage dari Lunox. Sementara Lunox-nya udah punya yang satu veil. Menandakan kalau misalkan dia akan membuat glowing one terlebih dahulu, dia tetap respect dengan adanya revitalize. Oke, selesai. Datang lagi. Duel Flicker. Leng lagi. Menandakan kalau misalkan Udah, dia ada, akan ada, membuat ada. glowing one terlebih dahulu, dia tetap respect dengan adanya revitalize. Oke, Udah selesai. pakai flicker Datang lagi. lagi. Duel Flicker. Berhasil Lagi mendapatkan bengong, satu Rins. momen kill Lagi atas Riz. Dan apa mendapatkan dia? Oh, kena Berhasil Shogun. mendapatkan 3 momentum dan langsung follow yang sangat manis. Itu rasanya. Dengan Tauros yang sangat kuat membuat Shogun ter-take down. Tapi Eman, zaman force yang dikeluarkan berhasil menukarkan setidaknya ada 1 poin kill tambahan yang bisa didapatkan Bigetron by Vitality. Karena kalau tidak, ini akan cukup kesulitan ketika mereka mempertahankan turtle yang sudah dimiliki Shutdown dari zone-nya. Nile di Shutdown. turtle yang pertama. Shutdown kan. Tapi ini lagi-lagi inisiasi ya, yang benar-benar luar biasa. Harusnya Bahkan Shogun ngincar kita nggak yang belakang cuma aja, ngomongin karena Shogun, dia tapi ada bagaimana nilai komunikasi Shogun. dari Bigetron ketika mereka emang pengen Lebih komit mikirkan di menciptakan situ sebuah sih teamfight di harusnya. area Kalau tengah, ditandai dengan hadirnya Eman juga di area tengah tadi. Sementara itu perebutan di area turtle langsung terjadi. Lagi. Shogun! Ditinggal rata ternyata. Key dari Nah, key. Duel itu namanya Flicker. Kons. Berhasil mengagetkan seorang Susuji dan bahkan Tauros yang sedang tidak ada membuat dia harus terperangkap di depan para Ito. Dan korban gitu dong. kedua. Balasan dendam yang sangat manis untuk di game yang Gila, ketiga membuat Shogun yang tim bercahaya Ararkyu sih di kehilangan sini. 1.500 dan ini dia. BTR paling BTR lu. Wah. BTRP lu, anjir. FLID X. Ada orang Palembangnya cuy. Mungkin lu kali ini kebingungan. Oh BTRP itu P-nya tuh Palembang ya. Wah. Nah Luke, lihat regenerasi dari Luke. Luar biasa kali ini. Penerus dari Luke. Luke juga sangat kuat di XP lanernya terdahulu. Tapi sekarang dia melihat Shogun sebagai regenerasinya yang sangat kuat. Ya, lagi-lagi ya talenta muda muncul kembali Shogun dengan actionnya, bahkan screeningnya nggak main-main. Itu Rins, Toy Hah? diusir mundur hanya dengan menggunakan badan Rins Simpo dia. banyak bengong Rins. Dia cuma Wih. datang, dia cuma jalan-jalan kanan kiri, ya kan? Oh, Well, Messi saya kena dengan fight. lagi, Apalagi anjir. ada yang mencoba untuk menyelamatkan. Tapi sayang sekali tanpa adanya following up damage ke Well Dragon hanya sia-sia. Tapi mengangkat Mati ke arah sih. salah satu menjadi korban jiwa yang sangat mahal. Dan Nail! Shadow Belum Shadow Kill. Kill! Berhasil mendapatkan poin kill tambahan. Lihat teriakan dari Biget Troopers, melihat permainan dari Shogun kali ini menggetarkan MPL Arena. ini teamfight yang gak akan pernah berhenti. Karena Gila. dengan draft seperti ini mereka bakal mencari setiap kesempatan. Siapapun yang terlihat di depan mata dari Shogun akan langsung ditendang dengan The Way of Dragon-nya. Bahkan secara follow up, mereka juga udah punya Nael yang sangat sejahtera sih di level yang gak 10. Berbeda 2 level dengan Setsujin. Udah pasti ya, karena dari tadi kita bisa melihat bagaimana kick Way of Dragon dari Gila, Shogun yang benar-benar on point banget. Flicker dia buang, ngelihat Setsujin diangkat, dia tendang. Dia benar-benar cuma dari tadi targetnya 2 loh, Rins. Dan ini dia salah satunya yang mau dipaksa biar nanti Order Brilliance-nya keluar. Kalau buat Setsujin, biar gak ada retribution. Dia tahu nggak kenapa nggak nendang, karena dia mau turtle. Mereka mau turtle, mereka mau dapetin turtle dan lihat Toy di sana telah mengeluarkan flicker yang untuk mundur ke arah belakang karena cara untuk pulang duel mereka. Mahal. Targeting yang sangat baik. Dan bahkan Gila. Dino Counter Garden for Defensive melepaskan turtle ketiga untuk Bigetron by Fatality. Aku Perfect tim turtle kayak gini for pun kalau main Chong the senang dive. anjir. Wow, Apa yang ku tendang di follow up, di follow up, di Shogun follow up. kembali lagi Asik, memakan bro. korban 4 top
total poin eliminasi dan juga 4 assist dan tak terhitung berapa banyak The Wild Dragon yang akhirnya menjadi masalah. Bahkan kali ini Lantern Flare juga akan terus-menerus dimainkan. Ngebuat Aku pun senang RRQ kayak ini. sepertinya dalam posisi yang agak kebingungan, bro. Wah, mereka akan susah buat recovery ya. Yang Nah, pertama ini udah game pasti BTR, game dari BTR. penggunaan Kalau Purify tak blunder yang kita Indo lagi ya, pas banyak dibawakan Indonya muncul ya, guys, ya. dari RRQ ketika kita lihat sendiri Shogun targeting dari The Way of Dragon-nya, buang flickernya juga selalu on point. Dan dia juga punya damage, jangan lupakan dia adalah XP laner, dia punya Fury Hammer. Untuk sekarang dia mungkin akan menuju ke arah Antik. Next mungkin dia bisa Athena, dia bisa Raden Armor. Yang Tergantung penting semuanya untuk menahan magic dealing damage. Ya, dan kita sudah mulai harus khawatir ya dengan perbedaan gold yang sudah terjadi dari Prince dan juga Toy, tapi di area Bro, tengah. kena itu. Oke, Rest tadi Tinggal dikit ultimate nih. yang tidak harusnya digunakan, tapi lihat Idok avatar Guardian for defensive kembali. Cuma itu yang bisa dilakukan, Ghost Path dibuka, menargetkan ke arah Riz, ada Belilia, setelah Wah, mereka di arah yang Susujin. berbeda banget Susujin. Menjadi target Tapi tak ada utama, follow up, tak ada untungnya follow up, nggak tak ada follow all up. in ke arah Susujin. Tak ada follow up. Bahaya banget sini posisi dari Susujin. Mencoba untuk masuk lagi kan? Tak ada Ya, dapat biru tapi. purple-nya. Ya, itu dia yang masih bisa didapatkan ya. Untungnya tadi nggak ada tendangan juga. Susulan dari seorang Shogun. Ngebuat sekarang mungkin RRQ punya sedikit waktu untuk mereset tempo mereka, menyatukan kembali lagi pola permainan seperti apa yang ingin mereka bawakan. Kasih Karena Arit. secara Nah, drafting, gitu kita mainnya. ngeliat mereka punya kombinasi initiator dan follow up yang damage-nya masif loh. Ada Lunox sama Granger. Ya, ditambah lagi buat sekarang ya untuk ngomongin mid fight-nya. Karena ini adalah Harit. Ini power spike-nya buat Eman akan lebih terlihat ketika nanti dikombinasikan dengan adanya Finn dan juga Shogun. Sementara Nael ini bagian eksekusinya aja sebenarnya. Ya. Oh, Mati. Hidup telat. Instant Godzilla dan juga Shuriken yang membuat Boy bahkan gak bisa bergerak sama sekali. Tersangkut menjadi satu point kill. Membuat permasukan dari tim RRQ mereka kehilangan ujung tombak mereka di saat menuju ke arah Lord yang pertama. Wah, ini udah gak boleh keluar lagi sih. Gak boleh keluar sedikit pun tanpa persiapan yang matang dari RRQ. Karena sekarang area Lordnya akan langsung dikuasai. Bahkan Shogun sudah sangat berani untuk berada di bagian depan mencari pancingan. 2 game. Shogun benar-benar menunjukkan kualitas permainan EXP laner dari Bigetron by Vitality. Wah. Dan bahkan di depan sana Rest dipaksa. Hidup. Hidup mencoba melakukan flanking yang sangat baik tapi dengan sabar bos dari seorang Eman. Berhasil bisa selamat sementara Guardian hanya mendapatkan 1. Damage yang terlalu kuat membuat permasukan dari tim RRQ juga bisa mendapatkan 1 poin. Tornado! Flicker from Tornado! Berhasil membawa Jauh Tornado dia dan situ permasukan lah. dari tim RRQ dan pelanggaran Eman! Eman pun flicker-flicker No depan way! dah. Seluruh flicker offensif Bigetron by Vitality bangkit dari tidurnya. Ini bukan Bigetron setelan pabrik, Profesor. Wow, ini terlalu banyak play yang diciptakan dari Bigetron. Semua pemain ingin mendapatkan spotlightnya sendiri-sendiri. Moreno, Flick, Ain, dan ternyata bahkan dengan Eman yang menutup restnya juga. Lord masih merge. Ingat, fight-nya belum akan berhenti untuk Bigetron. Mereka masih mau push lebih dalam lagi untuk RRQ. Ya, masih berjalan dari area Lordnya dan masih terasa pressure-nya. Kita nggak pernah tahu kapan Shogun akan langsung masuk dan muncul memberikan tendangannya. Tapi dengan 7.000 keunggulan gold, RRQ mereka dalam bahaya besar. Defensif penuh harus segera mereka lakukan dan gak boleh ada holy defense. Tapi lihat dari Nile. Gila dia berani banget Diajak by Dia one bermain dari Susujin. samping. Tapi memang Profesor dan juga Nevin, Ya, kalau mau di shout out, ya memang harus ada permainan yang luar biasa. Karena memang nilai objektif yang Ini terlihat game di BTR mata lah ya, ini harus ya guys. ya. Udah pasti ya. Ini Semuanya ini- benar-benar ini pasti secara ini. nunggu Prince nunggu yang Lord akan- aja nih. Nggak Tapi mungkin ada memang move nih. meskipun Divine Club sudah dipegang, tapi momentumnya Masih. juga gagal untuk didapatkan, Prof. Gak ada efek stun pasti yang akhirnya bisa menghentikan pergerakan Kayaknya nggak besar. ada- nggak ada bikin move. Lihat damage sangat untuk bisa menghentikan agresif. Reno flicker, Evan flicker. Itu dia. Iya, Susah banget untuk bisa menghentikannya. tapi emang begitu. Kalau misalnya tidak terspotlight atau tidak Ya, ini tershout nunggu out, Ya. Lord aja nih. Kita Ya, cepat dikit. dan- Nggak ya, ada tapi bener loh. game. Ya, dari ya. Oh, itu bayang, juga memang bayang, permainan bayang kita EXP lihat. laner di match ini. Ya, Ini match EXP laner loh. ya, ya. Dari match dari game 1 loh. 1v1. Oh, one versus situation. Susujin bertekuk lutut di atas Nile. Jungler berdarah dingin. Jungler Nah, kita Clear cepat. Party kembali. Lord free. Dikonsilier flickernya. Gangguan Go, 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 RRQ. go, go. Bagaimana, Prof, nasib mereka di game ini? Oke, coba dikonsilier Akan flickernya. lihat the Wild Dragon. Oh, mahal. Shogun make a moment for
Bigetron by Vitality. Lihat satu suara bahkan Eman sampai masuk ke dalam best turret. Mereka kehilangan risk 06 Profesor KB. Hero yang butuh damage, hero yang butuh item. Padahal Kali dia ini tidak pick bisa Lunok supaya memiliki bisa farming ataupun ini. point kill di depan sana. Oke. Dan ini dia dari Lord yang udah mulai mendekat juga, tapi di area mid akan terus-menerus dipaksa output damage yang segera masuk, dan Moreno yang jelas bisa memberikan momentum-momentumnya. Tapi dengan kembalinya Shogun juga, ini yang udah mulai harus diwaspadai oleh RRQ. Karena apakah mereka akan kehilangan base turret mereka? Dan Shogun sudah mendekat. Tapi Nevin, lihat Nevin apa yang dilakukan Shogun. Ini benar-benar salah satu impact yang tinggi akibat flicker bukan Purify Profesor dan juga Nevin. Tapi Ilgor step dibuka, after Guardian for nothing, damage yang tidak bisa diterima oleh Ido, bahkan harus mundur ke belakang dengan Shadow Kill terbagi menjadi 4. Eman di depan sana, dive in, sudah kan Ido, fokus menuju ke arah Rest, tidak ada yang bisa dihentikan, Revitalize membuat perpasangan dari tim Bigetron by Vitality harus mundur ke belakang. Mereka tetap harus mendorong dan masuk ke dalam Suzuki, jangan sampai dia terperangkap di dalam perangkap Bigetron by Vitality. Ya, setidaknya satu base turret ya udah berhasil Satu dipegang. lagi nih, Tapi nih. karena wave-nya masih ada, mungkin dia akan berhenti sampai Lagi? di sana. Lagi kan Nevin? Apakah ini akan ada lagi? Kita masih sekarang belakang Nael memotong Suzuki. Lihat di depan sana. Dengan ada Shadow Kill terbagi dari 2 dan 2 point kill hilang. Ini Pancana. Makan lagi tuh. Bigetron by Vitality. Fokus ke arah base. Mereka masih menunggu minion karena minion sudah habis. Para pasukan di mana lagi mencoba semaksimal mungkin looking for wipeout. Ini Pancana. Sang Nice. raja. Gila, bertukuk BTR. lutut di hadapan Nanael. Bigetron BTR. by Vitality membawa game ke dalam game yang ketiga dari game Ash yang oleh Reverse fit bro. Ini benar Reverse untuk fit. penutupan. Lutut Shogun Kevin, Messi lau, tapi bukan tapi dia Nah, kita ke tepat. wawancara dengar. Bigetron by Vitality. Woo! Kita melihat 2-1 kemenangan yang begitu memukau dari Bigetron. Udah penasaran banget, perjalanan 2-1 ngedapetin kemenangan hari ini. Weh langsung, ini Nanael langsung pengen bersuara ya. Apa nih motivasi khusus untuk match ini, ada yang spesial kah? Semalam enggak sih, barusan tadi ketemu teman-teman Unik katanya bantai RRQ. Weh. Jadi di sini kalian benar-benar ingin menghabisi RRQ dan kalian bisa udah dapetin. Tapi gimana, 2-1 tuh berat gak sih untuk mengalahkan RRQ untuk Nanael sendiri? Ya jago mereka jago. Dan kita juga tahu Nanael bertemu dengan Susujin sudah dari terakhir tuh season 14 saat kamu di Alter Ego. Sekarang ini lagi 2 jungler yang lagi diperbincangkan dan Nanael sendiri kita ingat banget bagaimana match up dengan Susujin yang begitu ketatnya. Di season ini bersama dengan Bigetron gimana? Solo kill. Oh, Oke. solo kill. Renyah banget suara Nanael hari ini. Tapi kalau ngelihat dengan progres sekarang berarti 2-1. Nanael 2, Susujin 1. Apakah ini Nanael yang bertransformasi? Nanael yang sudah berubah, Nanael versi baru. Bisa dibilang ya, cuman belum 100% lah, soalnya masih ada mistake sama kalah-kalah gitu. Oke, dan mereka begitu cepatnya untuk bounce back. Dan solo kill yang sudah didapatkan oleh Nanael sudah cukup membuat puas, senang. Mau lagi sih leg 2 nanti. Mau lagi leg 2, nagih ternyata ya Nanael ya. Ya. Rasa solo kill apa sih Nanael? Rasa nge-solo kill itu apa sih? Biasa aja sih, biasa aja. Oke. Langsung Tapi itu ngetem tadi deh, yang langsung kita udah ngetem. lihat tapi tadi. Semua orang bersorak-sorai tentang Shogun. Buset. Tapi highlightnya memang di Shogun sih. Highlightnya memang di Shogun. Bener-bener nih. Shogun, kerasukan apa hari ini Shogun? Gak kerasukan apa-apa Bude. Tapi Shogun, kita lihat kamu bahkan memegang sebuah hal baru. Level 4 tercepat di EXP lane. Apa nih trik dan tipsmu biar bisa jadi EXP lane ngedapetin level 4 paling cepat? Rumah? Level 4mu tadi cepet banget, kamu pemegang EXP dengan ngedapetin level 4 tercepat. Baru kamu nih, baru masuk MPL tiba-tiba udah ngedapetin rekor baru.
Apa rahasianya tuh? Apa yang kamu lakukan tadi? Nggak ada rahasianya, cuma gara-gara tim saya aja, tim aku aja. Tim kamu aja. Oke, tapi untuk menghadapi hari ini Shogun sih, RRQ, Shogun. dari Halnya kamu Shogun. sendiri apa nih yang paling kamu fokuskan atau paling kamu inget-inget? Kalau masalah fokus paling ya aku fokus di diri sendiri aja sih, sama fokus ke tim aja. Fokus diri sendiri, fokus ke tim, diri sendirinya tuh apakah harus menangin lane, harus cepet-cepet laning, inisiasi yang baik. Harus coba ini sih paling do yang seperfect mungkin dari pribadinya. Oh, memberikan yang terbaik, perfecto. Tapi kalau ngebahas tentang itu juga kita ngelihat head to head dari Finn dan juga Idok tadi. Kalian adalah kedua roam yang bisa dibilang dari hero pool, gameplaynya juga itu 11-12. Tapi kalau Finn sendiri hari ini gimana kamu bisa untuk berada di atas dari RRQ mendapatkan kemenangan 2-1 dari Finn sendiri, apa yang kamu lakukan untuk mempersiapkan hari ini? Nggak ada sih persiapannya. Yang kamu lakukan tadi, siapa yang kamu fokusin? Ya fokus ke Idok aja. Dipukulin terus dia. Oh, oke, pokoknya tugasnya satu-satu ya? Iya. Tapi untuk melihat kemenangan hari ini 2-1 dari Finn sendiri, apa sih kekuatan terbesar dari Bigetron yang paling kamu rasakan hari ini? Kekuatan Bigetron terbesar hari ini? Kita mainnya kayak apa ya? Kayak satu tim gitulah, berlima terus. Berlima terus. Dan kalau ngebahas tentang berlima, kalau kekuatan kayak Moreno sih yang paling tahu nih. Itu boleh tuh. Apa nih kekuatan dari Bigetron sehingga bisa memenangkan match hari ini? Banyak sih kekuatan kita, kayak kita dari draft kita respect sama Selenanya si Rins, terus dari gameplay juga laning kita pattern semua kuat semua sih. Kayaknya buat hari ini kayak kita way better lah dari mereka, jadi kita deserve buat menang gitu. Oh, semuanya bisa dibilang dari segala aspek dan Langsung perbaiki kalau tuh, mantap melihat BTR. Match pertama aku kalian, bilang kan permainan dia, kalian game 1, apa 2, namanya, 3. perangnya Mana yang terpisah, paling bikin langsung Moreno seneng? ini. Apa? Game 1, 2, 3. Mana yang bikin Moreno paling seneng? Game 3 sih, karena kayak cukup apa ya, dibilang clean game juga lah. Kayak kita ngelakuin semua job desk yang bisa kita lakuin gitu. Jadi ya senang lah, kayak aku ngelihat as a tim kita udah cukup bagus. Tapi masih ada beberapa di improve, kayak di game 1, game 2 gitu. Oh, dan kalian game 1, game 2 betul di improve, game 3 kalian improve. Iya. Hari ini kita ngelihat Rins dengan Lunox-nya. Tadi kita kayaknya untuk season ini kali pertama Lunox dari Rins muncul. Apa memang kamu udah pesan kepada coach tolong minimalisir hero dari Rins atau gimana sih? Selena dia jago sih, tapi ya enggak, dia jago Selena, cuma kita kan as a tim respect sama Selena dia, kita ban dan hero-hero lain yang dia pakai mungkin kita bisa maintain sisanya. Jadi Selena yang jago. Oke, meminimalisir hero dari Rins. Dan kalau boleh dibilang satu kunci kemenangan hari ini Bigetron apa tuh? Satu kunci kemenangan, Shogun sih. Udah, itu terlalu gacor di game 3 dia. Kelas Shogun ya, kelas. Semuanya berteriak nama Shogun. Tapi Eman, dengan Eman yang juga sekarang kita lihat Eman, your heroes is so versatile. Banyak banget hero dari Eman. Ruby, Cho, segala macem. Is this your plan for this season to play as much hero as you want? Mungkin apa yang cocok di draft kita sih kita pakai. Oke, tapi untuk berfokus hari ini, facing against RRQ, what is your main focus? Apa ya? Ngalahin RRQ kayaknya. But how? Gara-gara teman gua di mid jago banget, sama Shogun juga gacor banget cowoknya. Oh, oke. Dari tim Bigetron memang sama-sama ya, saling memuji satu sama lain, mereka play as a team. But apakah Koet ada pesan sesuatu sebelum main? Ada yang, ayo harus menang sesuatu gitu?
Gak ada sih, Koet nggak ada ngasih pressure apa-apa ke kita as a player. Jadi ya kita main enjoy tanpa pressure apa-apa. Kita cuma nyari menang. Tapi pastinya di sini juga Koet dan juga Big Troopers seneng banget atas hasil hari ini. Ada yang mau disampaikan untuk kemenangan ini? Thank you buat semua. Buat siapa? Buat semuanya boleh, siapa aja boleh, Moreno. Ya buat Big Troopers yang nonton hari ini, thank you banget. Kalian udah ngasih dukungan maksimal semua dan dukung kita buat minggu depan. Kita ada satu match lawan siapa? Tony Fast ya, terus dukung kita lah. Semoga kita bisa kasih yang terbaik terus. Amin. Wuhu, dan inilah dia kemenangan yang diraih lagi oleh Bigetron. Mereka masih menempati posisi klasemen yang sangat baik, namun kemenangan hari ini harus dirayakan 2-1. Wah, the Inilah dia play BTR. Bigetron by Vitality. Udah pasti Shogun bro, udah pasti Shogun. Mendapatkan MVP dan langsung nge-plus standing. untuk Shogun. Memang Standing. layak mendapatkan MVP dan layak mendapatkan jam terbang. Nih bukti. Even tadi Toy-nya ngebuang flicker. Itu udah pasti ngerugiin banget buat Oke. RRQ karena semakin Gitu aja. banyak kerugian yang didapatkan, Di sini. Bigetron semakin Oke. banyak keuntungannya. Thank you semua. Dan ini